membatasi kita itu membatasi kekuasaannya Tuhan. Karena Tuhan menjadi manusia dengan cara bawa Islam. Puasa dong. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Kalian bertanya versi Yesus, saya jawab versi Yesus tanpa harus menjelekkan Islam. Ya, pahami? Tadi aku menanyakan itu kalian membatasi kekuasaannya Tuhan. Sekarang saya jawab, yang membatasi, yang mengkerdilkan adalah umat Kristen. Kenapa? Mengkerdilkan kekuasaannya Tuhan. Tuhan berkuasa menciptakan langit dan bumi, jadi manusia yang membutuhkan asuman kehidupan dari manusia lain, yaitu siapa? Maria. Masa seorang Tuhan yang maha kuasa, yang maha pencipta membutuhkan kehidupannya pada ibunya? Akal dipakai saudaranya. Sekarang gini aja, itu maksud dan tujuannya apa gitu loh. Yesus itu kan karena tujuannya sang pencipta, ada tujuannya. Kalian jangan langsung nembak itu langsung ada Yesus. Kalian apa tidak tujuannya? ada Yesus di Al-Quran. Kenapa? Apa tujuannya, itu, Mbak? kalian nggak. Ya, tujuannya apa? Nah, sekarang gini, Yesus tidak ada di Al-Quran. Kami ngomong, kalian ejek. Enggak, silakan. Tahu kalian ejek. Ya, silakan, Mbak, silakan. Kelas langsung diputus. Langsung ya, silakan. Diputus. Silakan, Mbak. Gini loh, kalau bahasa umum lah gitu ya. Nah, Adam diciptakan sudah berdosa di sorga. Sorga itu terlalu suci. Kabul ya. Sorga itu terlalu suci. Tuhan itu maha suci. Nggak bisa loh ke sorga itu kalau kita nggak suci. Bukan Kristen mengimani dengan amalan baik. Bukan Kristen mengimani dengan pahala baik. Bukan ke sorga. Ke surga itu itu terlalu suci. Halo, halo monitor Paulus lagi di mana? Kores Pak Munir on cam, mau nggak saya turunkan? Ini belum sampai 500 gila. Oh iya. Tujuan Paulus, Tuhan monitor. Itu manusia lahir karena apa? Dia sendiri yang punya surga bumi, dia sendiri yang menyelamatkan manusia yang datang dari surga menjadi manusia. Caranya begitu, itu tujuannya untuk bisa ke surga yang suci itu. Ke surga itu bisa masuk surga kalau nggak dia sendiri terjun menjadi Paulus, manusia. Monitor. Tolong, ada pasiennya di sini, ada korbannya, tolong diangkut dulu, Bos. Yesus bukan nabi. Belum tersesat gitu. Karena surga itu nggak bisa mencapai ke surga itu suatu amalan baik, kebaikan hanya dia sendiri. Karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Kenapa Paulus, monitor. Iya, tunggu pakai baju dulu. Orang yang berdosa itu sudah terkutuk, kena hajar, yang tidak bisa. Orang berdosa itu kesuci ke tempat surga, masuk surga. Dia sendiri jadi manusia. Ria. Ini ngomong apa tante ini? Ini tante ini ngomong apa? Tante ngomong apa? Sekarang apa kok nggak sesuai dengan ajaran tauhid? Nggak sesuai dengan ajaran samawi? Ngomong apa? kalau kalian tidak mengalami itu, Kok sibuk sendiri? Kalian itu bukan iman kalian. Kalau kami Coba sekali-kali Kristen itu kalau ngomong itu berdasar kepada ajaran nabi-nabi. Coba. Jangan ajaran Romawi Yunani lah dibawa-bawa. Coba ajaran para nabi, coba ajaran Yeremia, ajaran Daniel, ajaran Nabi Musa, Daud, Salomo, yang kayak gitu-gitulah dibawa. Jangan ajaran-ajaran dari Roma Yunani lah yang dibawa. Sekali-sekali gitu loh. terserah lah ya. Kalian itu kalau mengimani agama kalian lah urus, nggak usah agama orang kalian urus. Kalau kalian itu bukan agama kalian, ngapain kalian urus?
Kok urus? Bilang Yesus Ini lah, diskusi kan kita. seolah-olah. Ya tapi kan satu ke satu lo ngomong, jangan ditipu satu tapi mau didengar. Kenapa dengan Yesus? Kenapa? Aduh. Sekarang Pusing ya. Ada apa dengan Yesus? Kok benci kali kalian sama Yesus? Kenapa dia? Oh tidak, dia juru selamat kami untuk Kenapa? menyampai ke surga. Nggak ada ke surga selain Yesus. Siapa yang nggak Yesus masuk neraka? Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Ibu Bani apa rupanya? Mau Bani Israel mau apa? Siapa yang percaya Yesus itu pakai iman nanti di akhirat itu, siapa yang nggak percaya masuk Nggak neraka? bisa. Nggak bisa. Karena ada ibu dari Itu kan- Samaria yang percaya kepada Yesus, tapi disetarakan dengan guguk. Ibu mau dianggap guguk? Mau? Mau? Terserah, yang Mau. penting banyak orang Mau. terselamat, sudah banyak Kristen masuk surga. Mana buktinya? Oh, Kristen masuk surga. Gimana ceritanya Kristen masuk surga di mana? Mana ada? Ibu, saya 52 nomor 1 orang Kristen tidak boleh masuk di kota Yerusalem. Apalagi masuk ke surga. Kalian itu Jahat kali Ibu lisannya ya Ibu. terserah. Apalagi Kristen itu Yesaya ajaran, Kristen itu ajaran dari Antioquia. Bang Juma, Yesaya 66 ayat 17 ditendang yang pemakan apa? Memakan babi. Iya, dibakar. Siapa yang memakan babi? Yang menghalalkan babi. Makan tikus juga. Ditendang itu Siapa yang nggak percaya? dilenyapkan itu sama Tuhan. Gimana itu? Siapa yang percaya sama Yesus masuk Ayolah Bu, surga? kita belajar, kita diskusi. Belajar ya, belajar Ibu dulu, yang belajar. percaya orang Samaria yang sesamaan Yesus aja, Bu. Orang yang sesamaan Yesus yang percaya kepada Yesus tapi bukan Bani Israel aja, dianggap guguk sama Yesus. Nggak apa-apa. Apalagi ibu yang hidup 2000 tahun setelahnya. Kita semua nggak apa-apa dihina, dicela. Bukan Tapi nanti dihina, itu urusan di kalian kitab, di Bu. akhirat. Di kitabnya Ibu, Siapa nggak percaya Yesus? Kami Kristen masuk neraka. Gimana Hi? Karena Suaranya gimana? cara ke surga, cara Yesus dia sendiri. Karena Nggak bisa. dari mulai manusia diciptakan, Adam sudah mengakui bahwa Adam sudah berdosa. Hanya ke surga itu sampai ke bumi ini kita. Nggak bisa Bu, Ibu nggak bisa lolos. Ibu bukan Bani Israel. Yesus hanya diutus Terserah mau Bani- untuk umat Israel. Ibu bukan Bani Apa yang percaya Israel. Yesus? Apa yang nggak percaya Yesus? Jadi- Tuhan satu-satunya. Yesus yang punya surga bumi. Dia yang bisa. bener Bang Juma. Ya. Karena dia mengikuti ajaran Nabi yang dari Yunani, sehingga yang dipercaya Nah. dari Yunani Terserah, bukan Bu. dari Makanya- Israel. Kalau Isa atau Yesus Nabi. Mas ya, khusus untuk Bani Israel. Kalau Yesus khusus untuk Bani Yunani dan sekitarnya yang dibawa penjajah ke Indonesia juga. Itu Bani Yunani, bukan Bani Israel itu Bu. Cuma Tapi ceritanya sekali- saja karena Yesus itu diciptakan Sekali- dari Yunani, kitabnya bahasa Yunani. Betul enggak? Ayo. Siapa yang nggak percaya masuk neraka? Barang siapa yang nggak percaya Yesus itu, Ibu, Dia sendiri jadi barang manusia. siapa yang tidak percaya Yesus itu untuk Bani Israel, dia akan mati di dalam dosanya. Ibu percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk umat Israel? Ibu percaya nggak? Bahwa Yesus jalan ke surga. Ibu Nggak percaya ada nggak? bisa selalu ke suci. Kalau nggak ada- Ibu percaya? Saya Tunggu dulu Bu, pokoknya tunggu. mengimani Yesus. Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Ibu percaya nggak?
Mau Bani Israel kayak mau Bani apa, Yesus itu sudah Bukan. datang untuk Bukan itu poinnya. yang percaya. Bukan itu poinnya. Pertanyaannya, apakah ibu percaya perkataan Yesus yang mengatakan aku hanya diutus untuk umat Israel? Ibu percaya enggak? Jangankan Bani Israel, seluruh dunia yang siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Kalau yang nggak percaya masuk neraka. Intinya itu Kristen mengimani ini. Enggak, Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari domba yang tersesat dari Bani Israel. Ibu percaya enggak perkataan Yesus itu? Ya, Apakah ibu percaya bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel? Apakah ibu percaya? untuk menyampaikan firman tidak satu ayat. Itu kan ada perikopnya itu dari atas ke bawah. Kalian jangan nyimak yang kenapa begitu. Saya ulang. Apakah ibu percaya pada saat Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Ibu percaya? Sekarang domba. Nah, sekarang gini. Anda percaya dalam domba itu siapa? Yang dimaksud domba itu siapa? Ibu percaya enggak? Kan kamu yang ngomong, Yang dimaksud Mas. domba. Kalau domba itu siapa Mas domba? Apa itu domba? Domba itu Bani Yakub. Baca di dalam Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Hitung. Inilah 1, 2, kalian 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bu, 8. Nggak bisa mau Ada satu 10 perikop, mau sampai- satu termos, nggak bisa. Itu pengakuan. Domba itu adalah Bani Israel. Yeremia 50:17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Katanya tadi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus. Tadi katanya barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus akan masuk ke neraka. Mari saya ajak ibu untuk percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apakah ibu percaya? Sekarang gini ya. Kalau semua Hei, kitab itu kayak jangan domba sekarang. itu kan tidak. Sekarang gini ya. Domba semua nggak domba setuju itu Bani satu Israel, perikop. Bani Yakub. Gembala itu adalah para nabi atau para imam. Terserah mau ngapa. Yang penting siapapun Ibu yang percaya mau nggak kepada saat Yesus? ini. Ibu percaya tidak kepada Yesus? Sekarang Percaya enggak? kami percaya Injil bukan percaya kepada omongan Bapak. Bukan, jangan kepada Bang Suma enggak. Ibu percaya tidak kepada Yesus? Injil adalah kekuatan Ibu Tuhan percaya Allah enggak kepada menyampaikan. Yesus? Berat ini Bu, kalau logika sudah dimatikan Bu, berat. Ya, terserah Ibu tadi sama-sama. mengatakan Kira-kira barang siapa tidak- yang tidak percaya Yesus. Tadi Ibu mengatakan Jangan yang lihat tidak di percaya bawahnya. kepada Yesus itu masuk ke neraka. Ya. Semua Sekarang mari kita firman Tuhan buktikan. itu dalam Alkitab samaan, jalan cerita. Kalau cuma satu perikop doang itu satu perikop itu tidak setuju. Kalau perikop itu sampai 10 ayat, ada penjelasannya di bawah. Ya udah, Karena ada mana? penjelasannya kayak perumpamaan Mana tunjukkan, sepotong data di dalam kitab Ibu. Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Mana? Pokoknya mau berdebat di sini, mau berdebat percuma. Kristen dijelasin kayak gini-gini. Mereka itu kalau tidak percaya sama Yesus masih Kalau ada neraka. dalilnya saya
Kalau Masuk ada neraka. Kita lihat nanti di akhirat. Kita lihat nanti di akhirat. Berkah Yesus jadi masuk neraka, terserah. Yesus akan masuk neraka berdasarkan ajaran Paulus. Efesus 2 nomor 5. Saya sudah ngomong, Kristen banyak orang tidak. Kristen banyak yang ragu-ragu, yang suam-suam kuku, yang gak sepenuhnya. Yesus Paulus mengatakan, Pokoknya ya kalian menghina pun sudah siap. Nggak apa-apa dihina, kalian ejek, kalian bahas, tapi kalian nggak terima mengimani. Udah imanin aja agama kalian. Kristen sudah Ibu yang mengimani Yesus. mengatakan tadi. Ibu yang mengatakan. Yesus itu adalah Tuhan yang punya surga bumi. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus? Dia percaya karena Kristen itu Tuhan. Ibu tadi mengatakan. Percaya enggak kalau Yesus mengaku bahwa dia diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel? Ibu percaya? Domba itu kan perumpamaan, berarti ada penjelasannya ke bawah, jangan satu ayat. Ini sih baca sampai ayatnya itu dulu. Iya, domba itu perumpamaan, betul. Betul, domba itu perumpamaan. Itu adalah perumpamaan untuk Bani Cuma Yakub. tidak boleh dong memaksakan apa namanya pemikiranmu kepada orang lain. Cuma juga harus bisa melihat secara utuh gitu. Kristen itu tidak membahas hanya masalah kitab perjanjian lama, di situ juga ada perjanjian baru. Artinya, kenapa lalu kemudian Iya tahu. gimana? Ya gimana? Gimana? Iya, saya tahu. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, Bung. Dan Yesus mengamalkan, mempraktekkan, mengajarkan perjanjian lama. Dia tidak mengajarkan perjanjian baru. Perjanjian lama pun itu tidak bisa ditinggalkan oleh orang Kristen. Kristen pun tetap mengimani ada kitab perjanjian lama karena itu sejarah, termasuk ada riwayat di situ. Bung, Yesus itu praktisi Torah. Gitu loh. Dia mengajarkan ajaran para nabi. Di dalam sendiri Yesus tidak mengajarkan ajaran para rasul. itu secara utuh, termasuk juga hadis-hadis apa namanya? Riwayat sahabat Nabi pun harusnya juga gitu loh. Bang, Yesus mengajarkan ajaran para nabi. Nabi-nabi Israel. Yesus tidak mengajarkan ajaran para rasul. Rasul-rasulnya Kristen. Enggak. Pahami itu dulu. Sementara Kristen berdiri di atas pengajaran rasul-rasulnya Kristen. Sekarang mana yang benar? Ajaran Yesus yang ikut ajaran para nabi, atau ajaran Kristen yang ikut ajaran para rasul Romawi? Mana yang benar nih? Nah, makanya ini saya jawab ya. Makanya cuma jangan membuat seolah-olah antara kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru itu berbeda. Tidak, itu satu kesatuan itu. Nah, artinya kitab perjanjian baru pun ada itu karena adanya kitab perjanjian lama. Oh enggak, salah Jadi, Anda. Jadi Salah. itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Bukan. Keliru, Oke, keliru. menurutmu itu salah. Kenapa orang Yahudi? Kenapa enggak orang Yahudi? Bung, kenapa orang Yahudi tidak menerima pemberitaan? Kenapa orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru milik Anda? Begini, Kenapa? Yahudi itu ada sebelum Kristen itu ada. Iya. Dan di dalam ajaran Kristen itu hadir bukan untuk meniadakan yang sudah ada, gitu loh. Ya, ini harus dipahami. Enggak, bukan itu, Bung. Bung, yang Anda harus pahami bukan itu. Yang Anda harus pahami, kedatangan Yesus itu untuk menggenapi Taurat. Dikira Yesus itu untuk hadir untuk meniadakan hukum Taurat, tidak demikian.
Yesus ada itu untuk menyempurnakan hukum Taurat, bukan untuk meniadakan. Artinya hadirnya Kristen, hadirnya Yesus itu bukan untuk meniadakan yang sudah ada. Yang ada tetap ada. Berarti Paulus salah dong. Bukan. Dengan mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan. Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Salah dong Paulus. Tidak, karena Yesus hadir bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Dia menyempurnakan hukum Taurat. Berarti Paulus salah. Bukan begitu konsepnya. Loh, Makanya Juma coba kamu baca. Kamu baca Efesus 2. Guru, Efesus 2 nomor 15 kan? Iya kan? Nah, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Salah enggak Paulus mengatakan itu? Wah. Ada lagi? Ponakannya Paulus. Hukum dan ketentuannya dihapuskan. Masih kau mau datang besok? Masih mau aku datang besok. Jadi beragama itu harus berilmu, Bang. Bukan hanya cuap-cuap imani, harus pakai ilmu. Karena kalau kita salah menempatkan iman di dalam dunia ini, kehidupan kekal nanti kita akan sengsara untuk selamanya. Betul. Jadi ayo. Tapi iman yang kamu maksud, iman yang kamu maksud itu setiap manusia itu punya iman yang berbeda gitu loh. Sama-sama beriman. Jangankan lintas agama ya, sesama agama saja porsi imannya itu berbeda-beda. Jadi kalau sementara waktu ini penafsiran kalian tentang ajaran Yesus itu atau yang diteruskan oleh Paulus itu demikian, itu mungkin nggak masalah bagi kami sih kalau kalian memahaminya seperti itu. Tapi jangan juga memaksakan ideologi kita kepada orang lain yang jelas-jelas kita sendiri tidak mengerti kebenarannya gitu loh. Kita pun hanya mendengarkan dari sumber-sumber. Nah pertanyaannya, sumber-sumber ini bisa dipercaya apa tidak gitu loh. Ya itu dia. Justru itu. Apakah Paulus ini bisa dipercaya? Ini masih ragu dengan apa yang kita imani. Kalau kita masih ragu dengan apa yang kita imani, jangan kita memaksakan ideologi kita terhadap orang lain. Ini bukan pemaksaan ideologi. Ini pemahaman Anda terhadap pengajaran kitab saudara. Yesus mengatakan, aku diutus Sekarang gini, kepada kalau kalian domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya perkataan Yesus itu? sekarang kan bukan ngomongin Israel, sekarang antara pribadi kita mau masuk neraka apa surga. Ya, kalau mau masuk surga harus Pribadi percaya kita kepada sendiri Yesus. tujuannya emang Banda Sri, makasih, Masya Allah. kalian menyelamatkan, tidak kan? Itu antara pribadi kita terhadap Tuhan kita. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya sekarang, apakah Anda percaya kepada perkataan Yesus? Itu dulu poinnya. Mengimani itu. Kalau kami umat Islam, ini Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel. Bumi. Aku ini adalah utusan engkau kepada utusan Allah untukmu. Nah, Yesus juga mengatakan di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Sekarang kan kalau kematian itu bukan karena negara ini atau ini, urusan kita kan berhadapan sama yang Maha Kuasa, satu pribadi kita sendiri berhadapan, taruhlah pribadi kita. Jadi kita kenapa lari ke negara? Kata ini. Emang Mas kalau ngomong kayak gitu udah menolong saya. Tunggu. Ya. Tunggu. Ini kelihatannya sungguh. Indonesia. Tunggu. Sabar dulu. Kenapa Anda susah? Kenapa Anda susah kali menerima pengakuan Yesus? Kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kenapa Anda berat untuk menerima itu? Kenapa?
Sekarang gini ya, kalau masalah mau Bani Israel, mau kota Indonesia kek, mau kota Amerika kek, sekarang ini kalau kita mati itu pribadi kita ini bukan karena ini, bukan karena ini, pribadi kita itu layak nggak sama Tuhan kita? Apa kita diterima nanti surga apa neraka? Kan tujuannya nanti mati begitu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya terhadap pengakuan Yesus tersebut? Nah, jadi begini, aku coba jawab itu ya. Aku coba jawab itu. Bentar dulu silakan. ya, kasih waktu. Aku coba jawab itu ya. Memang itu ada tertulis. Aku diutus kepada domba-domba Bani Israel, itu betul ada. Tapi di waktu itu yang diakui bangsa yang beriman, makanya dari situlah bersumber segala nabi. Makanya kenapa harus dari bangsa Israel? Karena waktu itu, waktu di zaman itu hanya bangsa Israel lah bangsa yang masih mau beriman kepada Tuhan, gitu loh. Selain daripada itu sudah menyembah berhala dan berhala. Oke, sampai di situ clear dulu. Nah, lalu kemudian berapa kali pula Tuhan ini ingin menyelamatkan bangsa Israel itu dari ketersasatannya, karena bangsa Israel ini dibilang bangsa yang tegar tengkuk. Tapi semakin Tuhan itu juga memberi mereka peluang istimewa, tapi semakin juga orang Israel ini sering mengingkari kuasa Tuhan itu tadi, kasihnya Tuhan itu tadi. Nah, lalu kemudian Tuhan itu berkesimpulan bahwa untuk berikutnya ini tidak lagi berbicara tentang bangsa Israel. Tidak lagi hanya berbicara tentang bangsa Israel saja. Lalu semua bangsa itu berhak memperoleh keselamatan itu. Nah, disitulah makanya akhirnya banyak suku-suku di luar Israel pun ingin diselamatkan. Makanya ada perintah baptislah mereka di dalam nama Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itulah tujuan supaya bangsa-bangsa di luar Israel pun bisa beroleh keselamatan gitu loh. Itu konsepnya. Walaupun tadinya memang diutus ibaratnya turunnya itu untuk bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel sendiri berapa kali sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berapa kali pula Tuhan mengangkat mereka tapi ternyata mereka tetap berbalik untuk menyembah berhala dan sebagainya. Lalu kemudian Tuhan berkesimpulan, kenapa dia harus memuliakan bangsa Israel saja? Kalau masih ada bangsa-bangsa yang lain yang masih mau memuliakan dia, mau beriman kepada dia, kenapa tidak diselamatkan? Nah, makanya dibukalah peluang itu, peluang keselamatan ini untuk seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Itulah makanya di luar bangsa Israel pun sekarang bisa beroleh keselamatan yang disediakan oleh Allah itu sendiri, oleh Tuhan itu sendiri. Ada dalil, Bang? Bang, ada dalil? Ada. Silakan. Ya kita boleh belajar masing-masing lah. Dalam hal ini kita boleh belajar masing-masing. Tapi itu yang dalilnya jelas mana? Nah, dalilnya mana, Bang? Karena di orang Kristen sendiri itu tidak menghafal kitab, tapi dituntun untuk mengerti isi daripada Alkitab, bukan untuk dituntun untuk menghafal Alkitab, tidak. Tidak. Yang jelas orang Kristen itu dianjurkan untuk mengerti firman-firman Tuhan. Begini, Bang, gini, Bang. Bukan untuk menghafalkan firman Tuhan, bukan. Gini, Bang. Apakah Anda bisa memahami sebuah praktek ya tanpa Anda mengetahui teorinya? Nah, Ustaz Juma. Macet. Selamat malam kawan-kawan. Ya, malam. Saya bantu ya. Ya, pertemuan keberapa? Juma macet tuh, Juma macet. Pertemuan keberapa ini dengan Ustadz Juma? Jadi kan kemarin saya sudah sampaikan dalilnya itu sudah jelas. Mana dalilnya? Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 itu. Iya. Saya lagi ngomong, Ustaz. Saya lagi ngomong. Itu sudah saya bantai itu dalilnya. Cari dalil yang lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu siapa, Ustaz? Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Iya. Sudah final. Iya. Jadi apa yang mau ditahu? Kok dikembalikan lagi ke perjanjian lama? Oke. Itu miliknya Israel. Baik. Itu punyanya Israel. Oke. Israel. Oke.
Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Maka dunia harus percaya perkataan Yesus itu atau tidak? Ini bukan pemahaman yang percaya Yesus kepadanya. mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dunia perjanjian ini lama, wajib, dunia iya, ini wajib iya. percaya tentang pengakuan Yesus itu atau tidak? Jawab. Di perjanjian lama pemahamannya seperti itu. Jadi sebelum Yesus itu ada, Jangan ke perjanjian lama, pertanggungjawabkan data Itu- yang Anda bawa. itu yang Data Ustaz- yang Anda bawa barusan. itu kan yang Ustaz tanya itu Bung, di perjanjian Bung, lama. Bung, Setelah Tuhan Yesus data- hadir, keselamatan itu milik setiap orang yang percaya. Tidak ada dibilang untuk orang Bung. Israel. Kalau Ustaz Bung, percaya, tadi Ustaz Anda- adalah bagian dari yang akan diselamatkan. Udah final, apa yang mau kita debatkan, Ustaz? Anda bawa data Yohanes 3 nomor 16 kan? Iya, Betul? udah final kan? Oke, Ada nggak perjanjian lama di situ? Ada nggak perjanjian lama di situ? Semua Ada Enggak, saya tanya dulu, ada nggak perjanjian lama di Yohanes itu? diselamatkan, ingin diselamatkan. Tidak ada. Dan Ini- semua umat ini sudah beragama itu penggenapan. membutuhkan hidupnya besok masuk Ini surga. Enggak ada. Bang Mora. Tapi Enggak ada. Ini sudah Begitu penggenapan. besar Oh, oke. begitu Sudah besar kasih Allah akan dunia ini, akan dunia, Iya. sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Apa Iya. yang Yesus jual ketika Ia datang kemudian? Apa? Aku diutus Adalah hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah dunia wajib percaya pengakuan Yesus ini atau tidak? Jawab. Ada dua. Yang pertama, kalau kamu percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu ada diselamatkan. pemaksaan Itu di merupakan situ. penggenapan dari Makanya kan perjanjian aku bilang baru. tadi, Kalau kamu semua tidak Mana percaya, pengakuan Yesusnya? kamu tidak diselamatkan. Mana pengakuan Yesusnya? Mana pengakuan Yesusnya? mau percaya atau tidak? Jangan ada yang ngarang-ngarang. Makanya dibilang Pengakuan Yesus. Pengakuan Yesusnya kalau mana? ada istilah pemaksaan tidak perlu ada iman cuma. Anda Kalau yang ada memaksakan pemaksaan, tidak perlu ada Yesus iman. menjadi Gitu. Tuhan. percuma. Afwan Gurunda, Afwan, izin semua, izin dulu, Afwan, maaf sebentar, mungkin kasih kesempatan Gurunda untuk setting audio dulu ya, karena ini Gurunda ada ngerobot sama terlalu menggema gitu. Orang yang di bawah kurang clear dengernya katanya, kurang jernih. Afwan, maaf Gurunda. C, gimana? Gini dek, C. Nah, sip. Gimana, udah bagus? Bagus, mantap ya semua ya. Oke. Dah. Nah, sip. Kalau Gurunda itu pas suara aslinya, mantap. C. Nggak usah Udah sip. setting, mantap. Sip. Oke. Ya. Nah, kan Anda membawa Yohanes 3 nih. Anda membawa Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Bukan tumbal ya, tapi tunggal. Tunggal. Siapa yang percaya kepada anaknya, dia akan selamat. Berarti percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat Suaranya dari cuma, umat suaranya. Israel. Jelas. Suaramu cuma. Jelas. Udah nggak perlu dirubah-rubah lagi, udah jelas. Nah, Itu mungkin sekarang sinyal permasalahannya Anda bukan umat Israel. Percaya enggak Sinyalmu pengakuan Yesus bahwa Dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Kita clearkan setiap orang yang percaya. Saya tambah lagi dalilnya. Dalam Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, tahu. Aku berkata, dengar. Aku berkata, dengar. Aku berkata kepadamu, di situ untuk semua manusia atau hanya untuk Bani Israel? Jawab. Semua manusia yang percaya.
Oh, berarti kamu gangguan jiwa. Loh, Siapa yang Berarti Anda gangguan. kok Loh, gangguan jiwa? Yesus berkata kepada muridnya, jangan Anda lebay kali dalam beragama. Aku berkata kepadamu. Mu di situ siapa? Ketawa. Barang siapa yang Ketawa, percaya, tapi sakit. berarti munya itu untuk Loh. siapa yang percaya. Oh, salah. Persoalannya di Itu mana? makanya. Bung. Salah. Bung, ini siapa? ibarat, dengarkan. Apa, Bung? Ini ibarat kata, dengarkan. Ini ibarat kata, Anda sedang mendengarkan seorang pemimpin apel pagi di sebuah kesatuan, Anda lewat. Tiba-tiba pemimpinnya berkata, barang siapa di antaramu, Anda merasa besok pagi kamu semua harus menggunakan seragam lengkap. Anda merasa, Anda pergi ke pasar beli seragam polisi. Habis itu Anda datang. Siap komandan, ente siapa? Loh, kemarin katanya kita disuruh kumpul di sini. Loh, saya kan bicara kepada pasukan saya. Lu siapa? Inilah yang terjadi dengan Anda. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba itu adalah kaum Yahudi, umat Yakub. Anda umat Yakub. Ini parah ini apanya, logikanya, pemahamannya ini parah ini. Loh, Jadi coba kamu baca. kalau seperti Kamu itu- baca kitabnya Yahudi. Gini, Ustaz, nanti Kamu baca. Tunggu. Nanti, Ustaz, gini. Yeremia 50 nomor 17. Dengar dulu. Yang dimaksud domba di Ustaz situ bilang siapa? Nanti gini. Nanti firman Laban. Tuhan itu, Saudara firman Laban. Tuhan, firmannya kalian itu Saudara Laban. untuk Muhammad dan pengikutnya di Saudara- zaman dahulu, bukan untuk Saudara kalian sekarang. Laban, Aku hanya merasa aja saya gitu. tidak nuntut Anda percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kamu baca Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Anda Bani siapa? Coba jawab saya. Saya orang percaya. Saya orang percaya. Saya punya Saya hak. tidak, bukan begitu poinnya. Ya, Anda gimana? tunjukkan kepada saya. Nah, Tadi kan saya sudah memberikan contoh. Anda lewat Kita buka orang lagi. sedang apel pagi, Anda bukan pasukan, tapi Anda saya percaya, saya percaya. lagi. Iya. Apakah Kita buka hanya lagi modal dalam- percaya? Kita buka lagi dalam Apakah Roma hanya 10 ayat modal 9. percaya? Dengar dulu, Apakah hanya Bung modal Juma, percaya? Bung Jum. Logikanya Bung. salah ini. Bung. Saya buka lagi dari Bung, Roma 10 ayat apakah 9. hanya modal percaya seorang Lah, yang memang mendengarkan saya percaya. pemimpin upacara itu akan masuk upacara? dalam golongan dari pasukan tersebut? Ini analogi, Bung, supaya Anda sehat. Analogi gimana? Nanti semua kayak gitu yang hidup pada zaman Sekarang itu begini, untuk mereka aja. Anda percaya kan? Anda percaya menurut saudara. Sedangkan kaidah yang ada adalah aku diutus hanya kepada domba. Domba adalah Bani Yakub. Barang siapa yang percaya. Nah, sekarang kalau kita percaya, kita harus percaya bahwa ajaran para nabi Israel hanya untuk Bani Yakub. Anda percaya enggak itu? Anda tidak percaya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda percaya dia? Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya tidak? Ini gimana ini pemahamannya? Saya ketawa dari tadi. Pemahaman Loh. tadi kita runut. Logika Anda harus bertumbuh, Bung. Saya dulu yang ngomong 1 menit aja. Saatnya Anda sehat. Silakan Anda ngomong. Kita runut 1 menit. Tadi kan Bung Juma, Ustaz Juma bilang bahwa setiap Ya. keselamatan itu hanya milik mereka yang Bani Israel. Artinya kita semua termasuk Anda Yes. itu tidak berhak. Nah, itu saya akui ketika kitab Betul. itu diturunkan dalam bentuk perjanjian lama. Kemudian ada penggenapan bahwa apa hak saya supaya dapat bagian walaupun saya tidak Bani Israel. Sudah banyak, termasuk tadi apa? Dalam kitab Yohanes, saya tambahi dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah memakaikannya terang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi karena saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku, maka saya akan diselamatkan meskipun saya bukan Bani Israel. Itu Tuhan Sekarang sendiri permasalahannya, ngomong. dengarkan. Bukan hanya karena untuk Bani Israel. Kalau Bani Israel, Oke, nama dengarkan. isi surga Allah, Oke, nenek baik, baik. futsal. Oke. Baik. Oke, baik. Dengarkan saya, dengarkan. Iya, saya Saya dengarkan, kasih analogi Ustaz. supaya Silakan. Anda logikanya bisa sehat. Oke. Ketika ada seorang guru berkata di dalam kelas, barang siapa di antara kamu menyelesaikan soal-soal ini, engkau akan lulus, mendapatkan nilai terbaik dan engkau akan naik kelas. Anda lewat di situ, mendengarkan itu. Anda tiba-tiba belajar, cak, Anda selesaikan semua soal-soal yang ada di situ. Kira-kira Anda naik kelas nggak? Sementara Anda bukan murid dari sekolah tersebut. Naik kelas. Anda naik kelas. Coba pakai logika dulu. Ini saya mau menyelamatkan Anda. Anda bukan siswa dari sekolah tersebut. Anda belajar mati-matian. Orang naik kelas, Anda siapa yang mau naikkan kelas? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Itu kata siapa? Untuk siapa kata itu? Untuk mereka Yesus Tuhan. Bernubuat dengan nama Yesus. Mengusir setan dengan nama Yesus. Bahkan bermujizat dengan nama Yesus. Siapa itu? Siapa Anda? Anda siapa? Anda Bani Israel. Anda Bani Yakub. Anda Bani Saya Yehuda. percaya kan udah Bukan. disituasi tadi di situ. Lah, Saya sudah bilang tadi. Tuhan yang kasih garansi kok Anda yang keberatan. dengarkan saya. Kan Tuhan, Bukan begitu, bukan Tuhan begitu. yang kasih garansi. Bukan. Kok Anda yang keberatan saya mau masuk surga atau tidak? Saya bantu. Ini gimana bantu dari kemarin saya Sekarang saya bilang. tanya. Dalam surah Seorang Al-Qur'an, wanita, bagi dengarkan. agama, Seorang bagi wanita agama, yang kok percaya, bantu-bantu? dengarkan. Seorang wanita yang percaya kepada Yesus sampai dia bersungut-sungut. Apa kedudukan wanita tersebut di mata Yesus kemudian? Jadi anak atau jadi tetap menjadi guguk? Jujur Anda, silakan. Tidak merasa Ayo. guk atau apa? Orang percaya. Anda tidak merasa karena logika Anda mati. Yang mati logika siapa? Iya, Coba wanita. Gini Bang Ju, Bung. coba. Jangankan Anda, Semua kitab dengarkan. itu diturunkan Jangankan pada Anda yang hidup. Semua kitab itu diturunkan pada Oke, zamannya. Jadi orang dahulu itu menjadi Terus? contohan buat kita di zaman sekarang. Jangan analogikan kata-kata itu untuk orang zaman dahulu. Justru mereka patron Salah. untuk kita beragama. Salah. Kan Ya, saya salah bilang emang. itu. Gimana sih? Karena Sekarang gini aturan-aturan loh, itu. kan sekarang Yesus itu Aturan itu hanya Aturan untuk apa mengikat ini? Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Jangankan Anda, dengarkan dulu, dengar. Ibu tidak bisa sehat kalau ibu tidak bisa dengarkan saya. Jangankan Anda yang 2000 tahun setelah Yesus mati, meninggal, diangkat ke langit. Orang yang sezaman Yesus loh. Shalom, haleluya, haleluya. Orang yang Zuma. sezaman Yesus aja. Hei, Zuma. Orang yang Zuma. Sudah? Ya kenapa Bapak pakar impoten Terlalu kenapa? banyak komentarmu. Komentarmu terlalu banyak. Oke. Kalau berdebat Yang dunia lain tidak diam, seperti itu. yang lain diam. Yang lain diam. Komentarmu terlalu Yang lain diam. banyak. Biar saya dengan Bapak ini. Silakan. Nah, Oke, dengar ya. silakan. Kamu Silakan itu Anda sok berkomentar, pintar. silakan. Sok pintar tentang Alkitab. Apa kau lebih hebat dari Rudolf Bultmann? Saya baca dalil, Bung. Lebih hebat dari Karbaf? Saya Lebih baca hebat dari dalil. Karbaf kau? Saya baca dalil. Saya baca dalil. Dengar. Pasti akademismu tidak ada. Saya baca dalil. Akademismu tidak ada. Tidak usah bicara Alkitab. Kau tidak ada pengakuan di dunia internasional akan pengetahuan Alkitab. Kau tidak punya gelar akademis tentang iman Kristen. Diam kau. Oke, baik. Kau diam. Mengerti? Kau tidak lebih hebat dari Rudolf Bultmann. Kau tidak lebih pintar dari Karbaf.
Kau tidak lebih pintar dari Rasul Paulus. Saya setelah menerima Tapi Yesus, saya lebih hebat daripada Paulus. Diam kau. Diam kau. Saya lebih hebat dari Paulus. Diam kau. Kau yang diam. Tidak ada kehebatanmu. Kau yang diam. hanya merasa diri hebat. Tidak Kau ada yang diam. pengakuan internasional. Kau yang Tidak ada diam. prestasi Hei, akademismu. suaramu Tidak ada tenggelam. pengakuan Kau tidak akan bisa internasional. mendengarkan. Maka Saya tidak dengar suaramu. kau diam kau. Diam. Diam. Diam, diam. Kau diam. Nah, Kau diam. Kau Kau diam. tidak tahu apa-apa Alkitab. Tidak ada. Oke, mari kita uji. Kau alumni dari Mari mana? kita uji, mari kita uji. Alumni dari mana? Mari kita uji. Hah? Mari kita uji. Dari Mari mana kita kau uji. belajar Kamu Alkitab? atau saya yang paham Bible? Mari kita uji. Kamu atau saya yang paham Bible? Gelar akademismu apa? Gelar akademismu Mari kita uji. Cuma Akan kalah di Mari kita uji. akademismu apa Cuma? Mari kita uji. Tamatan dari mana kau? Mari kita uji. Mari kita uji. Mari kita uji. Kau. Nah, Mari kita uji. sok pintar Oke. kau. Sudah. kalau Enggak usah gitu, enggak usah gitu. Enggak usah gitu, enggak usah gitu, enggak usah gitu, enggak usah gitu. Anda kalau sudah begitu, itu sama halnya Anda sudah mengalah. Tahu apa-apa Alkitab. Itu sama halnya Anda sudah keok kalau sudah kayak gitu. Tidak ada gelar akademismu. Tidak perlu gelar akademis, tidak perlu. Ingat, Paulus tidak pernah sekolah, dia bisa jadi rasul. Tidak Paham? usah merasa diri hebat. Paulus tidak pernah sekolah, dia bisa jadi rasul. Oke? Apa? Saya setelah menerima Paulus saya memiliki tidak kepercayaan pernah masuk surga. sekolah, dia bisa jadi rasul. Paham? Tidak ada akademismu. Yesus Kamu tidak hanya tahu mati apa. 3 hari bisa jadi Tuhan. Paham? Jangan merasa diri hebat. Paham Anda? Teolog Jerman itu sudah tahu Alkitab. Mereka teolog yang Yohanes sudah teruji. disebut idiot, bisa tulis kitab. Jangan Paham? bangun caramu. Ya. Anda tak pengaruh Apalagi? Alkitab. Orang Kamu Kristen nggak yang ada paling gelar tinggi akademis. titelnya sekalipun Kamu tidak punya kedudukannya gelar hanya akademis. bisa menyembah Tidak manusia. usah Paham? tahu Alkitab. Kedudukan hanya menyembah manusia. Paham? Tidak usah merasa Percuma. diri tahu. Percuma kau bicara. Suaramu tidak terdengar. Pujilah Tuhan Allah Ya. Yesus Kristus. Ini suara saya seperti suara sangkakala dari langit ketujuh. Paham kau? Supaya kau bertobat kau. Ya, saya sudah pasti masuk surga saya semenjak percaya Yesus. Ini surat bukti bahwa Yesus tidak. Tidak usah Percuma. Boleh bertanya. Percuma kau berbicara. Percuma kau berbicara kosong. yang menghasilkan Lawan saya pakai ilmu, Bung. Ben, lawan saya pakai ilmu. Jangan kau merepet. Lawan saya pakai ilmu. ilmuwan terbesar seperti Isaac Oke. Newton. Ya, Lawan saya pakai ilmu. Tidak ada apa-apanya. Belum lahir orang Kristen yang bisa mengalahkan saya dialog tentang Bible. Paham? Dia itu orang yang diindoktrinasi. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya dialog tentang Bible. Paham? Hah? Haleluya. Halilintar. Belum ada, belum ada. Belum ada. Yang telah memberi Bang, diturunkan aja ya, aku lagi di jalan. Diturunkan aja ya, diturunkan aja ya. Coba, host. Dia tidak pernah diakui dalam dunia internasional. Host, Dia tidak host. memiliki gelar akademis. Ini Suryanto. Dia hanya sok bicara saja. Suryanto, kamu harus tahu semakin tinggi titel seorang Kristen, semakin mudah membodoh-bodohi jemaat. Paham? No. Catat itu. Kita turunkan ya, Bang. No. Catat itu. Turunkan ya. Semakin tinggi titel seorang Kristen di dalam gereja, semakin mudah dia memperbodoh jemaatnya. Paham kau? Nggak boleh nyanyi, nggak boleh nyanyi. Disiarkan di Halilintar. boleh nyanyi, please, nggak boleh nyanyi. Halilintar. Halilintar. Jangan ada yang nyanyi, jangan ada yang nyanyi. Aduh, parah. Nanti pecah dia, jangan ada yang nyanyi. Parah. Saya hanya membantu kalian supaya kalian itu jangan nyamar-nyamar gitu loh, ya. Belum ada ilmu kalian itu. Kalian beragama Kristen itu bukan karena paham Bible, Pak. Kalian menjadi Kristen itu karena doktrin dan dogma, bukan karena ilmu. Bukan karena titel, bukan karena titel Anda sampai Anda itu benar di hadapan Tuhan, bukan. Enggak. Saya katakan kepada saudara, Kalau kau pintar buktikan gelarmu. ya, mari kita ilmiah. Profesor Alkitab kau.
Profesor Alkitab. Saya profesor Mana jalanan profesor? saya. Tunjukkan. Yes. Tunjukkan Profesor Alkitab. Saya profesor. Kenapa kau Buktinya, belum tahu? buktinya belum ada seorang Kenapa profesor dari kau gereja pun yang bisa mengalahkan saya berdiskusi. tahu? Padahal kamu tidak ada jalan. Nah, itu guru saya tuh. Itu guru saya tuh. Oke, thank you very Apa? much. God bless you. Apa? Ya, Hanya kau model supaya kau ST, berubah. ST. Kau tidak punya gelar, kamu tidak punya gelar akademis. Ngapain ngomong Alkitab? Kamu bukan profesor. Lawan saya pakai ilmu. Sadar diri. Lawan saya pakai ilmu. Yang punya gelar juga cuman tiga perpuluhan kok. Hanya debat. Hanya perpuluhan kok. Hanya perpuluhan. Mencari gelar hanya untuk perpuluhan. Untuk apa? Pasti masuk surga Zuma. Halilintar, Yesus. helikopter. Sudah percaya masuk Nggak ada surga. gunanya. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana Masya Allah, dengan Masya kamu? Perasaan dia udah disepak loh, dia udah disepak tapi Udah ya. Kasih yang nggak tahan kau kan Zuma. Kalau Nah ini, dengan aku, haleluya. Itu baru. Ya. Itu baru aslinya. Halilintar. Kalau kau kapan mau berdebat dengan aku? Allahu Kapan kau Akbar. mau? Kapan kamu berdebat dengan aku? Kau itu bukan profesor. Ini sekarang. Nggak usah banyak ngomong. Sekarang. Nggak perlu dilayani. Sekarang. Kau itu pengetehan. Sekarang, mari kita ingat ya, ingat. Yesus bisa berdebat melawan rabi-rabi Yahudi. Dari mana kan? Ingat itu ya. Tahu Alkitab. Yesus bisa mengalahkan imam-imam Yahudi Banyak berdebat. kali bicaramu. Paham? Banyak Paham. kali bicaramu, nggak lebih hebat kau Hah? dari teolog Jerman. Ayo, hadapi saya, Bu. Hadapi saya berdiskusi tentang Bible. Bang, dia Kamu udah punya ngajar titel, di sini tapi loh, tujuanmu tapi hanya untuk suaranya memungut ada. perpuluhan. Jangan Mohon banyak maaf, ngomong izin kau. bentar. Kamu punya titel, titelmu tujuannya hanya untuk perpuluhan. Urus Tulus. agamamu sendiri, jangan banyak bicaramu. Mengerti Tulus. kau? Nggak ada urusanmu. Orang Kristen Kamu percaya Yesus. Dia udah Nggak ada di titel sini sekolah loh, tinggi-tinggi. dia udah di sini. Apa tujuannya? Urusanmu kalau kami Perpuluhan. percaya sama Tulus. Yesus. Tidak ada urusanmu. Tidak ada urusanmu kami percaya Alkitab. Tidak ada urusan. Cari namanya, Bunda. Jangan Cari komentari namanya. ikut agama. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kalau kamu percaya kepada Yesus, kenapa kamu masih menggunakan istilah Islam? Tahu kau Alkitab? Hah? Kau tidak tahu. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kenapa kamu masih melakukan? Kenapa kamu masih menggunakan istilah Islam? Katanya percaya Yesus. Hanya bicaramu. Kenapa justru kemudian mengambil istilah-istilah Islam? Berarti Anda lebih percaya kepada Nabi Muhammad daripada kepada Yesus. Kau belajar dulu sejarah bahasa Arab. Islam itu sudah Belajar kau. Itu saja kau tidak tahu. Bahasa Arab lagi. Aduh, parah. Orang Kristen semakin tinggi titelnya, tujuannya hanya pulus. Dari mana itu bahasa Arab Duit. itu? Dari mana? Orang Kristen Duit. lebih dahulu Duit. pakai bahasa Arab supaya tahu Duit. kau. Sama Abad tujuanmu pertama sudah ada Injil dalam bahasa Cuma Arab. Abad pertama sudah ada Injil dalam bahasa Arab. Belajar sejarah. Orang Kristen sekolah menjadi Orang Kristen itu Arab. sarjana teologi hanya duit. Belajar kau. itu apa? Jangan sok pinter. itu apa, Juma? Belajar kau Zuma. Dewan Wahyu ya. Belajar kau sejarah supaya jangan Islam diketahui sejati orang nih. kau. Kau Sejarah bahasa Quran. Quran tidak tahu kau. Banyak kali ngomongmu. Guguk mana guguk? Tidak ada Guguk. gelar akademis ngomong Alkitab. Sok Almeida pintar. 12 dan 17. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Semua para teolog Jerman itu salah semua. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kepalamu itu kugundul. Tahu kau? Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jangan banyak bicara. Ini kepala enggak gundul, masa dibilang gundul? Malah kamu rusak. Yang kau nggak tahu jangan komentari. Yang kau nggak tahu nggak usah, jangan komentari agama-agama orang. Allahu Akbar. Ya, urus agamamu sendiri. Matius 15 nomor 24. Sibuk mengurusi orang Kristen. Nabi Yesus mengatakan, caramu nabi-nabi. aku diutus hanya kepada domba
Emangnya yang sesat dari Bani Israel. Udah. Kalian bukan Bani Israel. Oh, kan orang mendengar ucapanmu itu saja. Kalian bukan Bani Israel. Haleluya. Pokoknya cuma Kalian bukan Bani Israel. udah enggak usah banyak ngomong. Apa yang Ngomong kosong semua itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Supaya kau Anda bukan Bani Israel. bukan kita yang frustrasi halilintar. Habis kau kubuat. Ya, Inti Quran kalau apa kau emang, mengatakan, Juma? kalau kau Kau mau baca nggak nanti kita Quran main itu? 1 lawan 1. Ya, kuliah nanti kehebatanmu itu. Dulu dah. Ya, jangan kau campuri agama Kristen. Kau bukan orang Kristen. Ya, pergi kau ke sana. Iya. Mengerti? Benar. Nah, Baca kau dulu bukan Quran. orang Kristen. Kau Juma. usah campur-campur agama Baca orang. Quranmu. Nggak Ya usah, kan nggak usah perjanjian campur-campur apa yang agamamu, diambil? agamamu. Agamamu Taurat paling hebat, atau kabar urusanmu itu. gembira jalan yang lurus. Ya, bagi kami Kristen Jangan paling hebat. dua-duanya. Kak, kamu kalau dua-duanya berdiri di atas 2 perahu, tahu nggak? Iya. Sesat Kalau Kristen berjemaah. aja, kalau Islam saja. Nggak usah kamu campur-campuri agama orang. Nggak ada urusanmu di situ. Ya, orang Kalau Kristen itu misalnya- lebih itu bukan agama gampang. Mbak Nasri, barakallahu fikum, Masya Allah. Banyak orang jenius. Ya, jangan kau merasa diri hebat. Kau campur-campur Boleh tidak? Apa urusanmu? Boleh tidak satu orang hadapi saya, boleh Apa nggak? urusanmu mencampuri agama orang Kristen? Urusanmu Karena kitabmu mencampurkan dengan Al-Quran. apa bukan sebaliknya kau? Logika Enggak. pakai itu. Logika Enggak. pakai. Kristen lebih Sampul dulu. kitabmu, sampul Kristen kitabmu, lebih dulu. sampul kitabmu, Baca, itu aja sampul kau tak kitabmu ngerti. disebut Itu Alkitab. saja kau tak ngerti. Abad pertama. Apa arti Alkitab? Apa arti Alkitab? Alah, kasihan kau. Di situ saja. Apa arti Alkitab? Akademismu itu ya. Sudahlah, kasihan kau ya. Apa arti Alkitab? Bagaimana? Anda nggak bisa jawab. Stres kan berhadapan dengan saya. Apa arti kan? Alkitab? Stres kau kan, frustrasi kan. Apa arti Alkitab? Apa? Nanti ya Kak, saya tunggu nanti. Arti Next Alkitab time. apa? Next time I waiting you. Next time I waiting you. Ya. I want to see how genius you are. How I'm genius. boring to see you. What is your agree about the academic of Christian theology? Roh kardusnya aja nggak bisa bahasa Inggris. Coba next time I'm watching you. Apa itu? Because you crazy man. You are not a genius. Jangan meremehkan agama Kristen. Agama Kristen. Waduh, remeh banget agama Kristen. Agama Kristen. Remeh banget serius. Agama besar di dunia. Agama Kristen sudah menghasilkan ilmuwan Itu jenius. Uganda, kenapa Uganda orang Kristen nggak maju-maju Uganda? Uganda kenapa nggak maju-maju? Burundi kelaparan, Liberia terjadi perang sipil. Yesus kemana Yesus? Pasti masuk surga. Ya udah pindah Uganda lah. Kalau udah pasti masuk surga, kenapa masih hidup sekarang? Kenapa masih hidup? Langsung ke surga, ke rumah Papa di surga. Ayo dong, langsung ke surga. Haleluya, haleluya. Haleluya, nggak berani ke surga karena di surga kopong nggak ada barang-barang. Ya, hilang. Haleluya. Udah merapat ke rumah Papa di surga. Oke. Kalian tujuannya ini apa sih, kalian kok ribut gitu sekarang? Itu tujuannya ya bikin sakit hati yang mau sakit hati. Enggak, ini kan motivasinya Oke ya. apa sih? Kalau ada yang beri ilmu dari kalian, tolong hadapi saya pakai ilmu ya. Jangan kayak tadi, keluar-keluar, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, histeris, bawa-bawa titel. Saya tidak ada titel, ya. Saya tidak ada titel akademisi tentang Bible. Tapi kalau mau diuji, 10 pendeta saya tantang. Iya gini, artinya Pendeta S3 guruna? orang lain. S3. S3. Ini bukan kesombongan. Saya tantang Esra Soru berhadapan dengan saya. Joshua Teu, MYM. Siapa lagi yang hebat di antara kalian? Menghapus segala. Oh, udah ke rumah Papa di sorga. Siapa ya? Tanpa pegang Bible. Tanpa pegang Bible, tangan kosong. Mari kita diskusi. Siapa yang supaya gendut itu? orang sadar bahwa agamamu itu disiarkan dengan cara licik. Paham? LICIC.
licik. Anda nggak boleh menjudge begitu. Oh, itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Sekarang kalau saling menjelek-jelekkan nanti kan menimbulkan sakit hati. Sesuatu yang sudah jelek tidak perlu dijelek-jelekkan lagi. Iya. Paham? Paham ya? Ya. Kotoran di jamban itu tidak perlu dikatakan bau, tetap aja bau. Paham? Terus buat apa pinter kalau nggak punya hati nurani, nggak punya apa? Tadi kan saya diskusinya sopan, baik. Kok tiba-tiba ada yang masuk kesurupan? Ya udah ditutup aja ini room inilah, nggak ada. Tadi bagus-bagusnya kita diskusinya sopan, masuk bahas titel. Ngapain bahas titel? Ingat ya, rabi-rabi Yahudi dan imam-imam Yahudi kala debat sama Yesus yang tidak pernah sekolah, paham? Atau Anda ingin mengatakan bahwa Yesus pernah sekolah? Hah? Anda ingin mengatakan bahwa Yesus pernah sekolah? Dia kan dari surga jadi pintar, gak usah sekolah dari surga. Anda harus memahami itulah hebatnya kalian. Itu dari surga, dari Bapa. Kamu kalau gak percaya lewat mana, Bang? Imanmu itu tidak sempurna. Imanmu tidak sempurna. Udah ya. Sementara ya, ada Dinda Kores diambil alih dulu. Siap, Gurunda. Kita mau teman-teman udah ini. Udah makan tuh. Jadi udah ya, Gurunda makan dulu aja Gurunda. Nanti ada aku hidangin lagi di sini. Nanti gabung lagi Gurunda. Setelah makan Gurunda. Iya. Oke, teman-teman Kristen, saya mohon maaf jika tadi ada bersih tegang, itu karena pribadi sudah dihujat, titel sudah dihujat, pendidikan sudah dihujat, ya apa boleh buat? Ya, Dinda Kores kemana? Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi buat apa ini kita lompat pagar orang? Jadi kita ngurusin agama masing-masing lah. Oke lah kita ya kalau begitu sampaikan ke lembaga kitab Anda supaya menghilangkan semua istilah Islam di dalam kitabnya. Tidak ada diskusi lagi, tidak ada diskusi lagi. Itu udah hukum alam itu. Siapa yang merajai, pasti dia yang merajai segala informasi, kata bahasa, semua. Itu udah hukum alam itu. Ya, itu sama halnya Anda mengatakan siapa yang kuat itu yang berkuasa. Memang itu hukum alam. Sekarang ini yang kalau kaidah itu yang Anda pakai, salah enggak kalau saya hadir dengan keadaan yang sekarang? Enggak salah kan? Terus kenapa Anda melarang saya? Anda yang mengatakan jangan disalahkan, itu hukum alam. Karena kami berkuasa, kami yang menguasai, maka kami sah-sah saja menggunakan bahasa apapun. Berarti Anda juga harus tahu, siap-siap aja otak Anda akan dilucuti oleh Bang Suma. Paham? Sekarang Bang, ini sekarang yang menguasai teknologi siapa? Orang Yahudi. Iya silakan, oke silakan. Silakan Anda merasa berkuasa, sehingga Anda berkuasa boleh merampas haknya orang. Silakan, tapi ingat, saya akan menjadi bayangan maut untuk kalian. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Screenshot cepat. 1, 2, 3. Bagus. Udah ya, pamit dulu ya. Jadi nggak ada manfaat ini. Menimbulkan satu. Iya Bang, ya. Aku udah standby tadi lagi di luar ya. Sebentar pukul 11 saya akan berdiskusi dengan salah satu pendeta dari Manado. Ya, siapa namanya? Kapan Bang? Jam 11 deh. Apa? Oke, ditunggu di sini Bang. Poot. Ditunggu di sini Bang Juma. Oke, ditunggu di sini Bang. Siapa nama akunnya Bang? Siapa namanya tadi itu? Nama akunnya Esti Sinaga bukan? Bukan ya? Empoot. Oh, kirain Esti Sinaga. Sudah janjian di room sebelah. Ufti. Oh iya Bang, siap. Oke, kan sudah di sini kan, tugas saya sudah selesai. Iya, siap Bang. Oke. Nanti lagi kita akan diskusi lagi karena beliau harus kita undang, kita hargai beliau. Dia seorang aktivis, orangnya cerdas, intelektual. Ya, mudah-mudahan dengan berdiskusi dengan beliau tidak seperti tadi, ya. Oke ya. Kita pamit dulu. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang Amir. Aku ngomong dikit di report. Tritung kok kejang-kejangnya kecepatan. Bang Munir, thank you Bang Munir. Yang anu lagi di perjalanan itu.
Ini mencari ekor ini 4,3. 4,3 ya. Yang santai lah dialognya. Ngapain bawa-bawa titel? Bener kata Gurunda, Yesus aja nggak sekolah menang debat loh. Ya, oke. Pamit ya. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut Pak penyebar. Jadi gimana nih penyebar berita sama Tupang? Masih menyembah ini roh-roh? Itu hak asasi itu, nggak boleh kamu komentar itu. Ya ngomentari enggak, nanya boleh dong. Ya itu hak privasi, jadi nggak usah terlalu jauh kamu. Ya tolong diterangkan, injili kami, injili gitu. Kenapa masih menyembah roh-roh? Itu urusan pribadi. Sekarang kalau kamu tanya itu orang animis, kenapa kau sembah pohon, kenapa kau sembah batu, bisa dibaca kamu kalau gitu. Jadi itu Lo kau marah ya, dijawab aja. Coba tanya Islam, kenapa kamu menyembah Allah? Coba tanya Islam. Beda. Sekarang kalau dibalikin nanti, kenapa kamu menyembah itu, kamu agungkan itu? Kalau dibilang nanti yang jelek-jeleknya kamu tersinggung. Yang mana yang jelek-jeleknya? Nggak ada yang jelek-jelek, brethren. Nggak ada. Kamu jangan berbohong. Ya kalau misalnya Islam jelek, ngapain gue Islam? Udah, jangan kamu melompat-lompat ke ajaran orang. Udah, imanin imanmu. Ya udah, kita mau dialog apa? Mau dialog apa? Kenapa Yesus tidak menyembuhkan diabetes? Iya. Katanya dulu yang punya room ini. Abang-abang semua yang ada di sini, saya mau bertanya dong. Bentar dong, saya mau bertanya. Ya udah, Winata Awi apa agamanya? ST ini motivasi kamu bikin room ini apa? Untuk bikin ribut kan? Aduh, udahlah penyebar. Gini, Kalau nggak mau ditanya. penyebar berita, bentar ya. Kalian kan ngakunya bentar. Bukan kalau bantu-bantukan nanti sakit hati apa yang terjadi. Bentar, saya belum selesai ngomong. Biar tanggung jawab ini. Bentar. Nih Pak penyebar berita saya turunkan, disuruh diam dulu bentar, gak mau diam, saya turun dulu. Udah, selesai. Bukan mau sok hebat, maaf sebelumnya kalau tersinggung. Saya kasih salam Ya, dulu. apa? Assalamualaikum, shalom, nama budaya, om swastiastu. Agama apa Bang? Mudah deh. Gini, kenapa harus berargumen tentang agama? Kuping kau budak dari tadi Bang Cuma ada ngomong dalam kuping budak, turun aja di bawah. Enggak, jangan, tidak. Kan. Udah kuping Hilang kau ya pekak dia. dari Bang Cuma udah capek ngomong panjang lebar. Makanya kalau di sini kalian kalau di bawah nyimak pakai kuping, pakai mulut, jangan pekak kuping kalian. Kok enggak korek kuping dulu. Udah capek Bang Cuma ngomong panjang lebar ditanya lagi. Belum tahu punya tendangan maut hostnya. Entah. Paling benci aku dengan orang kupingnya Kan pekak. jadinya kan. Kan ya Bang. Ya, kalian di bawah nyimak tuh pakai kuping. Pekak kali kuping kau udah Bang Cuma teriak-teriak tadi. Tuli. Ayo sekarang yang mau ditendang naik lagi. Iyalah, kalau nggak suka, kalau nggak terima, pakai argumen, jangan pakai report. Kores ngomong baru bentar udah kena report. Gimana sih? Ah ini nih Marta Borusi Regar. Halo Marta. Konghucu atau Buddha? Ribut apa ini? Ribut apa? Ini Bang tadi ada tikus. Alhamdulillah. Konghucu atau Buddha Marta? Muslim. Oh alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, bingung agama, selamat malam. Malam juga semuanya. Ya, ada keluhan apa hari ini? Sampai sekarang masih bingung aja. Cuman satu aja, semua muslim masuk neraka. Itu aja aku mengeluh. Kenapa mengeluh kalau muslim masuk neraka dalam Kristen? Iya, karena memang sudah begitu kan. Yesus memisahkan domba dan kambing, udah jelas. Mana Yesus suruh masuk TikTok coba biar gua dialog langsung sama Yesusnya. Iya toh. Jadi begitu Quran kalian. Suruh Yesus dulu yang ngomong. Yesus suruh turun ke sini ngomong. Banyak tentang Isa Kores. Woi. Ada haleluya. Haleluya ke penghujat mau dinain.
Ini satu-satu aja dulu, bingung agama dulu dia. Kan dia keluhannya belum beres ini. Katanya Oke, Islam masuk silakan, neraka semua menurut Yesus. Lah Yesus aja di neraka nggak kuat 3 hari kabur dia ke langit. Ada cerita Yesus nggak kuat itu. Lo kenapa cuma 3 hari di neraka? Nggak kuat kan? Nggak kuat. Wahyu 1. Kenapa dia di neraka nggak kuat? Iya tuh. Maha kuasa. Coba kita lihat kambing-kambing perjanjian lama ada yang bangkit lagi di hari ketiga setelah disembelih. Berkuasa di bumi dan di surga. Mana berkuasa di bumi? Dialah mana? Yang awal yang akhir. Ya semua orang kalau ngomong kayak gitu juga bisa. Kalau ujung-ujungnya meninggal ya buat apa? IS Al-Hadi 3, dialah. Siapa yang dimaksud dialah? Jelas. Allah di sana. Al-Furqan ayat 58, dia yang tidak mati. Gitu. Yesus mati, 3 hari mati. Kalah 3-0 oleh kematian. Masa mau menyembah yang kalah 3-0 sama kematian? Yesus mana sekarang buktinya? Apa bedanya sama mayat Yesus sekarang coba? Sama-sama nggak ada manfaatnya, nggak ada fungsinya. Iya tuh. Iya nggak? Bahagia kita menerima Kristus, ada jaminan. Lu bahagia karena lu di Indonesia. Coba lu di Uganda sama kawan-kawan Kristen lu makan pasir di sana. Di Uganda sono, coba bisa nggak bilang bahagia? Di Afrika Selatan coba bisa nggak bilang bahagia? Helm hilang mulu di Afrika Selatan. Si keledai liar itu sudah di neraka bersama keturunannya Arab CS. Loh, kenapa Arab sekarang bandar minyak? Kenapa Kristen cabang Eropa ngemis-ngemis minyak sama gas ke Arab? Kenapa? Yesus kemana Yesus? Kemana Yesus? Muhammad aja nggak bisa menyelamatkan bapak ibunya, apalagi kalian. Yesus aja minta tolong. Lah, bapak tirinya Yesus apa kabar? Bapak tirinya Yesus, bapak tiri sama ibunya Yesus kok nggak pindah Kristen? Jadi kenapa? Kenapa bapak ibu sama bapak ibunya Yesus sama saudara-saudaranya Yesus nggak pada pindah Kristen? Kenapa? Karena nyembah Yesus tidak menyelamatkan. Terima kenyataannya. Kalian menyembah sosok yang tidak pernah ada. Akhirnya kalian menyembah sosok yang sama seperti Zeus, sama seperti Mitra, sama-sama berhala jadi manusia. Sekarang mayatnya nggak ada. Zat yang Maha Suci itulah yang bisa menghapus dosa. Begitu. Kenapa di Yesaya 6 batu bisa mengampuni dosa di sana? Kenapa? Jadi batu berarti Allah kalian batu. Sekarang dunia itu lihat ketawa, Muslim rebutan cium batu yang mereknya wanita. Ya kami lebih ketawa, orang Kristen ciuman cium bibir dia, rebutan cium bibir sesama, hahaha. Bahkan pastor-pastor Kristen di Eropa punya pacarnya cowok lagi. Gimana kalian mau selamat ya toh? Kalian saja tidak. Ya kami selamat ketika melihat orang-orang Kristen saling menciumi bibir sesama pria, kami merasa selamat udah gitu loh. Bilang begini, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Ya udah kasih lihat ketemuan ibu lu yang kedua melahirkan bingung agama, coba gua pengen tahu. Jadi Yohanes 3 ayat 3 itu sudah buat kalian tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Yesus bohong. Yesus bilang, apa yang ada di tanganku tidak bisa kau rebut dari tanganku. Tahu-taunya mualaf bergelombang-gelombang di Eropa sama Amerika. Alah. Janji-janji caleg aja yang dijual. Hakim 10:13. Janji caleg yang dijual. Yesus ngomong tidak ada yang bisa direbut. Mualaf tumpah-tumpah. Itu kerebut. Kalau bisa kerebut namanya berhala. Ngapain nyembah berhala? Jelas. Iya toh? Iya kerebut kan? Iya enggak? Mualaf jelas masuk neraka. Loh, kenapa sakit hati? Iya, karena kerebut. Mana sih si Yesus ngomong tidak ada yang bisa merebut tuh? Coba ya kita baca ya. Ini malu serius ini. Ini nubuat gagal ini, lihat ya. Nah, ini merebut nih. Kita lihat ya. Gagal ini. Di sini ya kalau nggak salah. 16 ayat 16 juga bilang siapa? Di Yohanes 10 nomor 28 lihat memalukan Yesus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Walau mualaf tumpah-tumpah, udah kerebut. Tidak ada yang bisa merebut kerebut. Sedih. Marah ya? Sakit hati ya? Kerebut ya?
Banyak mualaf kerebut. Ini UTST ini udah kita rebut nih dari tangan Yesus nih UTST. UTST direbut dari tangan Yesus. Pak Dance Mumek direbut dari tangan Yesus. Pak Yusuf Estes direbut dari tangan Yesus. Pak Yusuf Anka direbut dari tangan Yesus. Deddy Kobusier direbut dari tangan Yesus. Kerebut semua. Tangannya nggak cukup. Orang tangannya tangan orang. Jadi batu hitam sedih ya, itu sebagai sakit hati, iya. Ini. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, cuaks. Penguasa dunia, kamu tahu nggak penguasa dunia? Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Halah, janji-janji caleg. Penguasa mualaf tumpah ruah. Tahu nggak penguasa bumi? Penguasa bumi itu iblis. Ini kemana lagi ini, dibawa lari kemana lagi? Seneng banget lari-lari lo. Lu dialog seneng banget lu melayang-layang di atas permukaan air. Bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Ma, di mana Yesus ngomong kayak gitu? Makan dari sedekah ngomong aku sembahlah aku saja. Mas, kalian nggak masuk surga. Filipi 2 nomor 6, di sana Matthew Henry bilang apa? Yesus hidup dari makan sedekah. Yesus hidup dari minta-minta sedekah. Iya toh? Yesus loh akan memberi jaminan hidup kekal karena ya janji caleg. Janji caleg yang dijual mana coba? Gue pengen tahu. Kakek lu masih hidup sekarang, kakek lu. Iya, kakek masih hidup, kakek. Nenek masih hidup, nenek. Apa? Kamu tahu nggak Muhammad meninggalkan lihat 10 negara tertinggi kemiskinan di dunia Kristen. Nabi Muhammad meninggalkan kekayaan. 10 negara tertinggi penyakit seks menular Kristen. Nabi Muhammad memberikan pernikahan yang sehat. 10 negara tertinggi pencurian Kristen. Nabi Muhammad memberikan ketentraman bagi umat muslim. Mana datanya? Ayo kita main data sekarang. Lo habis lo main data lo. Kita buka data. Kita buka data. Ayo coba. Mungkin yang Arab mungkin ya. Mungkin orang Arab banyak mungkin orang Arab. Kita coba. Kita buka dulu. Kita buka data dulu. Memindahkan kayu itu adalah. Kita buka data dulu. Kita buka data dulu. Kita buka data. Jangan terguncang ya. Iya ini kita tunjukin ajaran kita gitu loh. Jangan lu jual-jual omdo di sini. Lu di Uganda orang Kristen kelaparan. Yesus nggak bisa ngasih makan lu gitu. Nah misalnya kita buka data ini ya. Kores, gas terus. Ya. Suaranya nggak ada. Kita buka. Mau buka apa nih? Bukan bukan celana. Kemiskinan ya. 10 negara kemiskinan ya. Kita buka ya 10 negara kemiskinan ya. Taurat, kalian nggak. Nih, udah keluar langsung datanya. Ajaran dari manusia, bukan berasal dari Tuhan. Iya kan? Iya toh? Jadi ini keluar dari Tuhan. Bagaimana Burundi nih Islam mungkin Burundi. Kita buka Burundi religion. Jadi mana bisa selamat Kores kamu? Burundi religion kita buka. Rohmu itu. The religions of Burundi are Christian 67%, Muslimnya 1%. Negara tertinggi kemiskinan pertama itu Burundi, negara Kristen. Nyembah Yesus bikin negara miskin. Itu pertama. Yang kedua Islam mungkin. Yang kedua Central African Republic. Coba kita lihat ya, Central African Republic. Siapa tahu Central African Republic ini. Gantian ngomongnya dong. Central African Religion. Coba kita lihat. Gantian ngomongnya dong. Iya, mau ngomong apa? Di sini ya. Gantian ngomongnya dong. Christianity is the main religion in Central African Republic. Lo. Kok negara kedua kemiskinan Kristen juga? Kamu bicara itu nggak ada. Kok bisa begitu? Keselamatan jiwamu itu. Lo ini, aduh finansial aja nggak selamat mau ngomongin akhirat. Kamu itu finansialnya dulu selamatin. Tidak punya Tuhan. Jadi mau apa? Jadi bukti keselamatannya apa? Bukti keselamatannya? Pernah ada. Makanya lah sekarang kalau Tuhannya ada tapi bikin miskin ngapain ada? Kamu tahu nggak? Kalau Tuhannya lu bilang ada tapi bikin miskin ngapain ada? Jadi coba. Kamu nggak usah terjebak kan di situ kan? Kalian itu nggak selamat. Selamat dari apa? Ini lihat ini kemiskinan. Burundi, Kristen. Republik Afrika Tengah penyembah Yesus. Dokter Kongo penyembah Yesus juga. Ini gimana?
Makanya ikhwan ya. Jadi Al-Ankabut ayat 45, inna sholat tanha inal fasyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini buktinya. Di mana? Negara miskin itu diisi oleh negara-negara Kristen, penyembah Yesus. Pedih. Sakit. Gimana? Kita itu sakit selamat. kenyataannya gitu. Jadi Yesus jualan keselamatan, tapi buktinya apa? Bikin miskin. Di dunia aja miskin, apalagi di dunia, di akhirat. Jadi di kerajaan sorga. Gak usah kamu bilang apa lagi coba? Apa yang mau dibanggakan dari Kristen tuh apa coba di dunia sebagai bukti? Negara Islam itu kabur minta suaka di Eropa, negara. Terus kenapa nggak ada negara termiskin dari Islam di sini? Kenapa? Orang-orang negara Kristen lari ke Arab itu nggak ada. Masa negara Kristen nggak ada yang lari ke Arab? Nggak ada. Orang-orang Rwanda. Arab. Rwanda itu Kristen, mereka minta suaka ke Arab Saudi, minta suaka ke Oman. Jadi sudah dibilang bahwa orang-orang Filipina itu nggak akan mayoritas Kristen, jadi TKW di Qatar. Jadi begitu. Kenapa coba penyembah Yesus ini selalu nomor 1 dalam pendidikan amoral? Kenapa coba? Sakit ya? Iya. Selamat. Selamat dari apa? Selamat dari apa? Wahai orang yang diturunkan Al-Quran, sesungguhnya kamu orang gila. Wahai orang-orang Romawi, tidakkah kalian dengar bahwa orang yang ngomong bangkit di hari ketiga itu adalah penyesat? Maafkanlah keluargaku ini, sesungguhnya dia sudah kerasukan setan dan gila. Itu Yesus tuh. Yesus Tuhan palsu. Yesus Tuhan palsu. Yesus itu Tuhan Maha Tuhan palsu. Yesus itu Tuhan palsu. Dia tuh manusia sebenarnya, cuma dituhankan. Tuhan palsu dia. Itulah Alfa Omega yang. Ya elah, itu berarti ala Romawi kalau gitu. Bagaimana Diki? Kenapa nggak Alef Taf? Kenapa nggak Alef Taf? Karena dia adalah Tuhannya Tuhan Romawi. Tuhan Romawi, Tuhan palsu. Gitu. Coba, kenapa dia Alpha Omega? Alpha kan huruf pertama Yunani, Omega huruf terakhir Yunani. Tuhan Romawi dia. Siapa dia? Yesus. Tuhan Romawi, pengganti Zeus. Iya, Alpha Omega kan? Alpha Omega kan? IS ya nggak? 114. Iya, Alpha Omega dong. Diimani dulu dong. Alpha Omega, abjad Roma, abjad Romawi. Tuhannya dari Roma coba. Dia udah ngaku tuh, akulah Alpha Omega. Kenapa nggak akulah Alef dan Taf? Coba, kenapa nggak begitu? Jadi, sakit ya? Akulah yang awal yang akhir, tapi dialah yang awal yang akhir. Loh, ini jangan lari. Lu udah ngaku akulah Alpha dan Omega, dibilang Romawi. Roma, Tuhan Roma itu, Tuhan Roma. Jadi jangan bilang Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus itu menggenapi hukum Roma. Sakit ya kenyataan ya. Pedas emang kalau Kores sudah ngomong gitu. Itulah kenapa Tuhan Roma ini ketika disalib cuma 6 jam udah mati. Disalib jam 6, disalib jam 9 pagi, jam 3 sore udah mati. Tuhan palsu ini. Karena disalib 6 jam udah mati. Lebih kuat begal sayur sama begal ikan zaman Roma. Sekarang itu Yesus disalib jam 9 pagi, jam 3 sore udah mati. Coba bayangin. Sedih gak itu? Lo jualan keselamatan. 6 jam disalib aja gak kuat, dia jualan keselamatan. Mau jualan keselamatan. Kemiskinan merajalela di negara-negara Kristen, mau jualan keselamatan. Iya. Aduh, pedih. Keselamatan pedih emang Kores kalau ngomong itu. Yesus. Nggak bisa dibantah udah. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dibenarkan dan olehnya kita diselamatkan. Nama siapa? Mana keselamatannya? Coba, ada orang Kristen bisa bernapas dalam air? Nggak ada. Ada orang Kristen bisa terbang tanpa pesawat? Nggak ada. Ada orang Kristen nggak perlu berkedip setiap 1 detik sekali? Nggak ada. Apa yang selamat? Ini janji-janji caleg ini. 18. Semua yang dijual hoax, Tuhan palsu. Tuhan palsu yang fiktif. Nggak ada yang bisa dijual. Apa coba? Selamat dari apa? Gue pengen tahu. HIV orang pertama Kristen. Negara tertinggi penyakit HIV Kristen. Negara tertinggi kemiskinan Kristen. Apa yang dijual ini?
Gue jadi bingung ini, agama Kristen jualan apa sebenarnya? Anak raja kok. Keselamatan di mana? Coba pengen tahu gue. Di mana keselamatannya coba? Yo anak budak. Terbang nggak bisa terbang orang Kristen. Anak budak itu nggak ada warisan. Ngisi pertalit juga ngantri sama kayak orang Islam. Apa? Apa ini yang bikin selamat? Iya toh? Ismail ada anak Yahudi dikasih nama Asus belakangnya sama anak Yahudi. Ada orang tua Yahudi ngasih nama anak Asus belakangnya. Nggak ada. Yesus itu Tuhan Roma. Iya. Ilah Roma. Itu. Pengganti Zeus. Ayo. Makanya disebut Kejadian 12 kelakuan. Enak banget gua ngata-ngatain Tritung ya supaya sadar kawan-kawan. Gitu loh, dia jualan Yesus apa yang dijual coba? Dia jualan Yesus sempurna, Yesus begini dan begitu. Dia hidup di wilayah mayoritas Islam. Pindah ke Liberia, ke Burundi tuh, di sana makan pasir campur padi. Baru gitu loh ngomong, ya Yesus benar gitu. Atau enggak terbang gitu kan, enggak pakai pesawat terbang gitu, pakai kentut. Apa kayak gitu. Atau enggak bernapasnya dia pakai hidrogen, nggak pakai oksigen lagi, baru ngomong gitu kan. Ini anjir ngenuhanin Yesus, keselamatan hidup nggak ada bedanya sama orang-orang biasa. Tidak gitu-gitu aja. Tuhan, karena memang tidak. Aduh, kasihan banget ini, bingung agama. Mau gimana coba? Ayo. Apa yang mau didialogin apa coba sekarang? Buktinya apa coba? Perempuan ini budak. Ini juga Abraham nih. Kemarin orang Kristen udah kejang-kejang gue bikin. Kita apa? Abraham. Itu budak, mau bahas Abraham. Abraham yang disembelih Ismail. Kenapa? Karena Kejadian 22 nomor 2 dikatakan begini. Budak itu nggak menjadi. Ambillah anakmu yang tunggal itu dan anak yang kau kasihi. Bilangnya begitu kan? Nggak usah kamu bilang. Ishak kapan dikasihi Abraham? Ishak kapan tunggal? Guncang langsung. Satu Kristen, satu agama guncang. Pada mualaf. Baru dia mikir, oh iya ya, kapan Abraham mengasihi Ishak ya? Nggak ada. Nggak pernah Abraham tuh mengasihi Ishak. Dari Kejadian 13 sampai Kejadian 22 ya, selama Abraham hidup dengan Ishak, Ishak itu nggak pernah dikasihi oleh Abraham. Tapi kalau Ismail di Kejadian 17 nomor 18, Ismail dikasihi Abraham, diminta untuk hidup. 13. Ini gagung-gagungin Ishak. Nama Ismail. Kasihan nggak? Safat ayat 100, pedih. 111. Nggak ada pedas. Ismail. Kasihan tahu nggak? Ishak gak pernah dikasihi. Ibunya juga nggak tahu ini ibunya keturunan apa. Kalau nggak salah ibunya ini keponakannya Abraham sendiri ya di Perjanjian Lama. Yang dikorbankan. Tapi ibunya Ismail, Hagar, tuan putri yang mengosongkan dirinya sehingga menjadi hamba. Wah, asik banget bahasa Korea. Coba dua natur. Hagar itu dua natur. Pertama 100% tuan putri, kedua 100% hamba. Dua natur tuh. Bisa nggak Sarah jadi dua natur kayak begitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu ngarang, nggak ada. Ayo. Tunjukkan di Quranmu Ismail yang dikorbankan. Nggak ada. Kamu ngarang ngemis-ngemis. Memang ada di kitab lu juga dibilang Ismail yang dikorbankan atau Ishak. Nggak ada juga gitu. Makanya kita lihat dari apa yang tersirat gitu. Yakobus. Thank you Empress. 2 ayat 21. Bukankah Abraham kita yang dibenarkan perbuatannya? Ia mempersembahkan Ishak, bukan Ismail. Di mana Ishak? Di mana? Kapan Ishak tunggal? Kejadian 22 dikatakan, persembahkanlah anakmu yang kau kasihi dan anakmu yang tunggal itu. Ishak kapan tunggal? Kapan dikasihi Abraham? Kapan? Kasih gua datanya. Kalau ada, Yesus bener lah. Kalau nggak ada ya Yesus Tuhan palsu. Kamu mencari ngarang logi. Ayo, mana ada nggak datanya? Kalian ini nggak ada. Ya nggak bisa jawab kan? Nangis gua bikin. Nggak ada Ishak itu dikasih Abraham. Yang pernah dikasih Abraham itu Ismail. Kali nggak nyebut nama Ismail yang pernah dikasih Abraham. Ismail juga yang pernah tunggal. Ishak nggak pernah tunggal. Abraham aja minta Ismail hidup. Ishak anak perjanjian. Ismail anak pemberkatan. Tenang. Dan untuk anakmu itu Ismail, ia akan kuberkati. Ishak mana pernah diberkati?
Dikasih perjanjian doang dia kayak penggandaian. Enak ya? Enak. Kenyataannya begitu. Ya, Kita bikin terus aja yuk. Umur 3 Oh, mau lari kemana? Ayo, ayo, mau lari kemana lagi lo? Abraham sudah disunat. Nah terus apa hubungannya? Kapan Ishak dikasihi itu kapan? Gue pengen tahu. Kapan Ishak dikasihi? Datanya di mana? Mana Ishak dikasihi? Orang Ishak itu bukan anak kepercayaan buat dan bukan anak kebanggaan. Anak budak. Ishak itu Anak bukan kebanggaan dibangga-banggain. Apa kalian ini Kristen ini? Kebiasaan hidup dari Tuhan yang punya bapak tiri sih. Jadi begini kan? yang adalah Kanaan yang terkutuk. Yam. Makanya ditolak. Ya toh, penyembah berhala. Makanya ditolak Tuhan. Ya itulah Ishak itu sama Yakob tuh sama tuh, nyembah berhala dia. Kanaan yang terkutuk. Loh, Kanaan itu adalah Kristen. Sini gua kasih datanya. Nih kalau nggak percaya, Kanaan itu Kristen. Nah, kita buka datanya dari Yahudi ya. Nah, kita buka sini lalu kita ke Jadi Tunggu. keturunan Ismail ibunya Hagar itu. Di mana dia? Ham yang Di adalah paling bawah kalau nggak salah di sini. terkutuk, penyembah berhala. Sanhedrin bukan, Radak on Makanya Psalm Tuhan bukan. usirlah dia. Tuhan suruh usir. Nah ini, nah di sini. Nah kena lu di Ibnu Ezra untuk Yesaya 63 nomor 1. Nah sini ya, nih di sini datanya lihat di sini. Makanya Ibnu di Ezra dalam 9 Yesaya 63 nomor 1. Nah di sini katakan apa? Against the empire of Rome and Constantinople, melawan kekaisaran Roma dan Bizantium, who are called Edomites, yang dipanggil bangsa Edom, because they adopted the Edomite religion, karena mereka mengadopsi agama Edom, yaitu agama Kristen. Dar, Kristen itu agama orang Edom, kata orang Yahudi. apanya yang Selamat datang di kebenaran. jelas kita ini pewaris kerajaan. Nih Edomite religion, that is Christian religion. Agama Edom adalah agama Kristen. Agamanya ada orang-orang Edom ini. Ayo. Menjadi hamba yang paling Selamat datang di kebenaran. Yang ngomong Yahudi. Tuh, lihat tuh hurufnya kotak-kotak. Ayo. itu Nih ya. Diam lu agama Edom. Diem lu agama Edom. Ngomong aja lu agama Edom. Yahudi udah bilang lu tuh agama Edom. di Ka'bah itu. Nggak malu ya, agama Edom. Yesus lu tuh orang Edom, bukan orang Israel. Ini Yahudi yang ngomong. Yahudi yang ngomong ini. Yahudi ngomong Kristen agama Edom. Agama Edom. Dulu pantesan ya kalau kita lihat di sini kawan-kawan ya, kalau kita lihat di sini. Baju. Kamu Apa hubungannya sama agama Edom itu Kristen? Apa hubungannya? ada di Ka'bah. Kristen adalah agama Edom. Agama Edom adalah agama penyembah salib. Nah, datanya sini ya. Gua kasih lihat ya. Nah, di sini nih, bukan baptis yang gua mau kasih lihat. Ini nih. Kalian tahu. Nah, di sini sakit emang data gua. Nah, di sini ya. The Ancient Hebrew Alphabet, ancienthebrew.org. Nah, kita buka di sini. Tuh. Tuh, Kanaan salib tuh. Tuh, penyembah salib kalian itu dari Kanaan. Tuh, tahun 2000 sebelum Masehi. Makanya kalau yang Yahweh itu dia adalah penyembah berhala salib. Yahweh goreng, Yahweh cakwe, Yahweh. Syamina Yahweh, Syamina Yahweh. Yahweh gitu. Ini nih, ini Edom. Sakit ya. Sakit emang kenyataannya. Mau lari kemana lagi sekarang? Batu dibilang iblis dilempar. Nah ini batu salib ini. Ini batu salib. Sabina Yahweh ya ayah Sabina Yahweh anawa
masih penyembah berhala. Ya, sakit ya ini Kanaan. Kanaan penyembah batu. Kanaan penyembah batu. Ah, ini batunya batu apa? Batu salib. Sakit emang kenyataan nggak bisa diterima. Mana data lu? Ini data gua. Penyembah salib adalah Kanaan. Makanya Ibnu Ezra udah ngomong di sini. Edom itu agamanya Kristen. Agama Kristen itu dari Edom. Sakit hati dan lu nggak bisa ngapa-ngapain gua. Orang Kristen nggak bisa ngapa-ngapain gua. Ketika data gua keluar, maka orang Kristen semua terdiam, melayang-layang di atas permukaan air, nggak bisa nyaut lagi. Nih kan, ini pertama Kanaan ya. Kanaan batu salib. Mereka nyembah batu salib dulu. Kenapa bisa begitu? Karena memang agamanya dari Edom. Pedih emang kenyataan yang ada tuh ya. Ini Kanaan 2000 tahun sebelum Masehi. Kanaan sudah pakai salib. Dijiplak sama si Yesus. Si Yesus Alpha Omega 3 ini malah ngejiplak agama Edom, agamanya Kanaan. Sakit dong kenyataan yang ada. Gimana coba mau lari dari kenyataan? Ya enggak? Mau kabur kemana lagi coba? Penyembah salib udah pasti Edom, udah pasti Kanaan. Makanya Alpha Omega nih. Penyembah salib itu Kanaan yang pertamanya. Baru nanti Yunani itu di tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi dari Kanaan ke Yunani ke Kristen. Nah, itu penyembah salib. Nanti di 2023 dirubah lagi oleh mereka menjadi penyembah proyektor. Penyembah proyektor. Iya, karena proyektor ada gambarnya, jalan-jalan gambarnya. Mereka terpukau, mereka kira itu sihir orang-orang Kristen tuh. Gitu jadinya. Sakit kan kenyataan, sakit lah. Terus bisa ngapain orang Kristen? Menangis bertekuk lutut di hadapan Islam. Karena datanya udah keluar semua. Mau lari kemana lagi Kristen? Nggak bisa. Perih, batinnya perih. Itu baru 2 loh data yang keluar. Pertama salib. Salib itu dulunya Kanaan. Orang Kristen menjiplak agama pagan Kanaan. Terus yang kedua orang Yahudi mengatakan bahwa Edom itu adalah agama yang dijiplak oleh orang-orang Kristen, sehingga agama Kristen adalah agama Edom. Pedih. Penyembah salib itu nggak tahu yang kayak gini-gini. Di gereja tuh ditutupin. Mereka tuh takut gitu akan kebenarannya, karena takut perpuluhan nggak lancar. Takut nanti nggak ada lagi orang-orang kaya yang bisa dibego-begoin untuk memberikan perpuluhan. Gitu. Pedih emang kenyataannya ya. Sakit ya. Pedas emang kenyataannya. Penyembah salib loh. Kores loh. Ikhwan inget ya. Jadi kalau misalnya udah ngomongin penyembah salib, data salib itu adalah Kanaan yang pertama kali. Itu Kores yang ngasih data. Yang pertama ngasih data itu Kores. Terus Edom itu adalah agama pagan yang nantinya namanya berubah menjadi agama Kristen. Itu dari Kores juga. Itu dari Kores. Makanya Kores itu sudah banyak menelurkan data-data kebenaran tentang Kristen ini tuh datang dari mana? Datang dari pagan-pagan penyembah batu perungu dulunya. Kalian itu sakit kan, pedas memang kenyataan. Terus bisa apa Kristen? Ya menangis. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau apa? Mau ngegebuk Kores? Aduh, ini bukan zaman inkuisisi. Ini sekarang zaman digital. Orang teritung penghujat. Kalau marah-marah udah nggak bisa main bunuh-bunuh. Udah nggak bisa. Islam soalnya lawannya. Lu dulu zaman Yahudi, lu Yahudi ngebantah, lu gebuk bisa. Ini zaman Islam nggak bisa lu begitu-begitu. Lu bukti lu adalah agama pagan, udah lu marah aja lu, nggak bisa lu ngapa-ngapain. Karena lu mau main macam-macam, kita hajar balik. Berani nggak? Kita hajar balik. Jangan kami kalian lawan. Mau lari kemana lagi sekarang? Kan Ayo. tidak mau mengakui Kristen. Jadi apa nih? Kenapa nih sekarang? Ceweknya keluar, emosi juga. Emosi ceweknya. Batu hitam biasa. Kalian ngomong kayak gitu. Wah, elah Tuhan lu itu kalah sama batu glowing. Nah, sini gua kasih lihat datanya. Kita buka Yesaya 6 nomor 6 ya. Perhatikan di sini. Yesaya 6 nomor 6. Penyembah
batu glowing. Nah, Yesaya 6-nya mana ya? Sembah itu roh. Yesaya 6 nomor 6, terus kita ke Yesaya 6 interlinear. Nah, kita buka di sini. Kalau kalian nggak tahu Nah, lalu kita buka juga di ini Rispa kita buka ya. Ini. Mana kalian mau menyembah dalam roh dan kebenaran? Sini belajar sama Kores. Kenapa Tuhan lu disebut batu penjuru? Itu supaya dia menjiplak kemampuan mengampuni dosa di Yesaya 6 nomor 6, yaitu batu glowing. Batu hitam mengampuni Nah, ini datanya. yang hapus dosa. Nah, ini datanya ini di sini. Jadi Yesus itu yang menghapus. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang. Nah, di sini ya. Itu korek. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Ini takia terjemahan ini. Ini takia terjemahan. Jadi yang diambilnya dengan sepit dari mesbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dosa telah diampuni loh. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat di sini. Markus 2. Nah, di sini ya, ini Yesaya 6 nomor 6. Nah, di sini apa tertulisnya? Rispah. Apa itu rispah? Yesus yang menghapus dosa. Rispa. Glowing stone. Wow. Batu pakai skincare bisa menghapus dosa. War, selamat datang di kebenaran. Jadi Yesus itu menjiplak kemampuan batu glowing di Yesaya 6 dia. Makanya Yesus nanti di Kisah Para Apostol 4 nomor 11, dia juga pengen-pengennya disebut batu penjuru. Coba ngapain coba ngejiplak kemampuan batu tuh ngapain? Yesus bukan batu hitam yang kamu cium-cium. Memang Yesus batu pojokan, batu yang gak kepake, batu ampas Yesus itu. Nah, tuh ini ya, ini batu glowing di Yesaya 6. Sekarang kalau Yesus ya, Yesus batu corner ya. 8 ayat 12. Nah, di sini lihat nih si Yesus ini nih, dia ngejiplak kemampuan batu dia. Nih ini ya, Tuhan kok jiplak aja kerjaannya. Ini makanya gue bilang dia Tuhan palsu dia. Nih. Yesus adalah batu yang dibuang. Tuh, Yesus adalah batu yang dibuang. Apakah batu yang dibuang itu batu hitam? Bukan. Ini batu nggak kepake, batu sampah ini. 1 sampai 72 semua batu yang dibuang. Nah, kita buka ya. Batu yang dibuang. Jadi kalau sudah kita buka dulu. Masuk neraka. Nah, kita buka. Batu yang dibuang. Kita buka. Nah, batu mana batu yang dibuang? Jadi kalau sudah di blender. Tuh ini batu dipakai. Ini batu juga nih. Ini batu yang dibuang ini. Ini Yesus. 1971. Ini Yesus ini. Ini batu sampah yang nggak kepake. Makanya yang nyembah batu yang dibuang ini mereka miskin-miskin. Itu batu. Ini batu nih. Ini batu yang dibuang. Granit. Jadi Yesus itu batu granit. Nah, ini. Bayangin sama Hajar Aswad. Hajar Aswad ya, batu hitam. Batu hitam. Kita adu ya. Bagus mana nih? Batu Yesus sama batu Aswad. Kita adu ya. Iblis dilempar enggak? Kita bahas. Tunggu. Gue ngetiknya apa ya? Kores, jangan ngapain gambar, Kres, nanti rungkap. Aman, ini gambarnya bersahabat kok kalau yang ini. Nah, ini lihat Hajar Aswad. Kita buka Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Lihat tuh, keren banget Hajar Aswad. Hajar Aswad keren. Ini Yesus, si batu yang dibuang ini kayak begini bentuknya bisa ngapus dosa. Astagfirullah. Tuhan. Ini yang kayak gini disembah. Ini yang kayak gini dibuang-buangin ini. Ini ya. Nih, kalau kita ketik batu yang dibuang, ini keluar Ikhwan. Sakit hati ya. Yang kayak ini Yesus ini. Batu Hajar Aswad. Yesus ini. Lihat bayangin sama batu Hajar Aswad. Nah, ini batu Hajar Aswad. Iya tuh. Nah, ini batu Hajar Aswad tuh. Ini batu Hajar Aswad. Ini batu Hajar Aswad tuh. Lihat ya. Tuh, ini bagus, dibagus-bagusin. Ini lihat Tuhan batu. Merek wanita. Tuhan batu bisa apa ini yang kayak gini disebut hapus dosa?
Yang kayak gini mah, Kalian itu ini menyampaikan- bakar sate. Itu juga kalau mateng dagingnya. Ayo lu, bubuk nggak tuh sama Kores ya? Lari kemana lu gua bikin? Jijik Nah, yang kayak gini disembah Ikhwan. Ini yang disembah oleh Kristen. Nggak percaya ya Yesus itu adalah batu. Nah ini. wanita Ini kisah para apostolos 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang. Ah, Yesus adalah batu yang dibuang. Beuh, nikmat data Kores. Kenapa coba Yesus disebut batu? Ini untuk menjiplak Yesaya 6 yang tadi kita sebutkan. Emang Tuhannya Kristen itu Tuhan palsu, tukang jiplak-jiplak. Sakit ya? Pedih. Sakit. Hatiku sakit. Pedas. Roh Kudus. Apa yang bisa kau lakukan untuk menutup mulut Kores? Nggak bisa. Orang Kudus juga berhala kok. Ya. Ayo, mau lari kemana? Ayo, mau lari kemana lagi? Ayo, hah? Enggak, kamu sholat tidak mengajar. Ayo, Ayo. Nah, lu berani nggak ini dibuang? Berani nggak? Dalil ini lu buang, berani nggak? Nggak berani. Sholat kamu tidak menghadap batu, berani. Nggak berani kan lu? Wah, bisa-bisa aja gua kalau di pesawat gua sholat gak menghadap Ka'bah. Kalau di perjalanan gua sholat gak menghadap Ka'bah gua. Bisa-bisa aja. Nah, sekarang lu ini dibuang, berani nggak ini? Ini dibuang, berani nggak? Yesus adalah batu. Ini dibakar, berani nggak ayatnya? Nggak akan berani. Lu nggak akan berani. Karena memang sejatinya Yesus itu adalah batu yang menjadi manusia. Sedih, sakit batin gua. Oh Yesus, oh Jesus. Udah gitu namanya sering disebut di film porno lagi. Jesus so deep, Jesus oh so big, gitu kan. Itu tanda-tanda Tuhan palsu, sering disebut-sebut di dalam film porno. Itu. Coba. Nama Tuhan yang benar itu disebut di dalam rumah ibadah, bukan di film porno. Lambangnya adalah ya enggak? Vagina dan Nama Tuhan yang benar itu disebutnya tidak di film porno. Kenapa Tuhan lu sering disebut di film porno coba? Oh Jesus, so big. Oh Jesus, delicious Jesus. Gitu. Kenapa gua tanya coba? Gua pengen tahu. Dijawab dong. Kenapa nama Tuhan lu sering disebut dalam film porno? Kenapa? Itu dicium. Dijawab. Ayo dijawab. Ayo dijawab. Ayo. Kenapa nama Tuhan lu Yesus ini sering disebut-sebut dalam film porno gitu kan? Oh Jesus, why it's so big? Gitu. Jesus so deep, Jesus. Oh Jesus Christ so good. Gitu. Kan gitu kan? Iya nggak? Kenapa? Coba gue pengen tahu. Kenapa? Silakan. Dijawab, ayo. Woi. Ajaran Kenapa? Kenapa Yesus sering disebut dalam film porno? Kenapa? Ya itu yang ketawa bagus tuh. Kitab setiap Kenapa? Dijawab. Kenapa Yesus? Kenapa nama Tuhannya orang Kristen sering disebut dalam film porno? Kenapa? Baca itu. Kenapa? Urusan mulai itu kami nggak ada urusan mulai itu nggak ada itu. Kenapa? Baru tahu nanti. Ayo dijawab dong, bukan urusan gua lah. Urusan industri film porno lah. Ayo dijawab. Kenapa suka ada teriakan-teriakan Yesus? Kenapa suka ada erangan-erangan nama Yesus di film porno? Kenapa? Kenapa sih batu? Nah, kenapa? Vagina dan Kamu tahu, kami aja nggak tahu. Ya, karena Yesus tuh. Kalau yang itu kan ini jawabannya tuh. Yesus ini adalah batu yang keluar dari vagina. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Kores, kenapa nama Tuhannya orang Kristen sering dikumandangkan dalam film bokep? Kenapa? Dijawab dong. Lihat itu. Ayo. Dicium-cium kenapa? Ayo. Kalian tahu. Ya kan dalam film porno sering ada oh Jesus so big, Jesus so good. Gitu. Kenapa? Jangan sakit hati dong, dijawab dong. Itu ajaran porno. Udah sih kita
Dijawab. Nggak ada itu ngajar. Bukan marah-marah, dijawab. Dijawab dong, kenapa nama Tuhannya orang Kristen sering disebut-sebut dalam film porno? Abis nyium kan, misalnya biasanya abis nyium kelamin yang cowok tuh, abis nyium Jesus so big gitu. Apakah Yesus itu berubah menjadi itu atau gimana? Gimana? Skakmat ya? Skakmat. Kalah di situ ya? Skakmat ya? Batu kemenangan ini. Skakmat ya? Nggak bisa jawab ya? Ya udah, kalau nggak bisa jawab turun aja. Kalau nggak bisa jawab turun. Kalau nggak bisa jawab turun aja, Bre. Kalau nggak bisa jawab turun aja. Ayo dong. Kalau nggak bisa jawab turun aja. Apa batu hitam? Apa batu hitam? Bahas film porno. Oh gitu, nggak ada ya Yesus tuh ngajarin gitu-gitu. Ya tapi kan Yesus sering dikumandangkan di sana. Jesus, oh Jesus so big. Jesus, kan gitu kan? Batu hitam kau. Ada di gereja ngomong film porno, nggak ada. Iya, di film porno sering ada di film porno. Di film porno sering ada teriakan-teriakan nama Yesus. Oh Jesus so big gitu kan, habis nyipok kelamin prianya tuh kan sering oh so big. Nah gitu, Jesus I can't wait. Nah sudah gitu-gitu. Kenapa bisa gitu? Coba. Alhamdulillah. Dijawab, jangan nangis. Makanya boleh film porno. Dijawab, jangan nangis. Dijawab dulu, jangan nangis. Dijawab dulu. Batu hitam apa? Tuhanmu gunung batu yang kekal kok. Oh, kalau mau main gambar-gambar yang gitu ya, gue juga ada dong. Sini, gue buktiin. Batu hitam di mana? Sini, kita buktiin. Jawab kau. Nah, kita buka ya. Cuman kudus. Jawab dong, jawab. Nah, kita buka sini. Jangan yang itu. Kita buka ini data yang kalian lihat sejarah Islam. Bulan bintang. Ya, elah itu mah orang Kristen juga pakai. Iya. Di mana di Al-Qur'an mengatakan Allah itu gunung, Allah itu batu? Gak ada, kau cari. Gak ada dikatakan Allah itu bintang, bulan. Gak ada. Kau cari mana? Coba kau tunjukkan ayat ke saya. Coba kau tunjukkan. Nah, kalau kau Yesaya 26 nomor 4 Tuhan. Ini lihat ini. Ini lihat ini. Ini lihat nih. Ini pagan Babilonia ini. Tanduk 7. Tuh pagan Babilonia yang masih mau kau hampir di sini besok. Ini lihat ini. Ini apa ini? Ayo. Tuh. Ini kenapa lo jiplak bajunya pagan? Kenapa? Iya kan? Ayo. Mau lari kemana? Ayo. Ngaku. Ngaku lo. Pantesan Yesusnya sering sering disebut-sebut di film bokep. Ternyata pendetanya juga ngambil pakaiannya pakaian pagan. Ayo, ini apa? Ayo. Ini apa? Ayo. Oh, mau pindah lagi. Oke, kita pindah lagi. Nah, kita buka cross. Yang satu, yang ini dilempar. Cross pagan. Nah, gitu ya. Cross pagan simbol. Nah, kita buka di sini. Nah, ini ada dong. Gue banyak dong kalau kayak gitu-gitu. Ini lihat ini. Ini pagan batu, lihat. Ini punya Kristen? Bukan. Ini punya Celtic. Is the Celtic cross pagan? Lihat ini. Ini pagan batu ini. Ayo. Mau kemana lu lari? Ayo. Ayo, ini pagannya Celtic ini. Kenapa pagannya Celtic bisa dijiplak sama pagannya Kristen? Kenapa? Ayo ngaku. Ayo. Ini juga ada lagi ini. Penghujat kau udah tua-tua. Lihat ini. Ini loh. Lihat ini. Ini Sumenep.
Sumenep, Tukimin, Sutejo ini. Ah ini. Dagon fish symbol. Halo, sun worship symbol. Ini adalah simbol penyembahan matahari. Ah ini ada. Ayo. Lu mau adu pagan, Kristen menang ini juara 1. Ini korek. Nah, ayo gimana nih? Nah, kalau itu kalau yang foto lu pagannya mana? Kalau gua kan ini pagannya udah dapet nih, salib, pagannya Celtic. Dijiplak. Nah, sekarang kalau ini pagannya di mana? Ngejiplak apa itu? Nggak ada. Nggak ada. Oh, gua menang 3-0 kalau gitu. Ini lihat ini. Wow, sama tuh. Ini topinya topi mulut ikan. Ah, ini topinya mulut ikan juga. Ini Dewa Dagon ini. Ayo, mau lari kemana? Ayo. Ah, tuh sama. Ada suaranya. Udah bubuk, nggak bisa lu kabur. Belum nanti gua kasih yang baptis pagan coba. Ayo. Ah, mau ke situ larinya. Oke, siap-siap lu. Ini ya, kita buka yang ini. Ini. Ini apa ini? Gak apa-apa, kamu mau bilang begitu. Ini apa ini? Cek. Apa itu? Ayo, mana? Mau mana? Mau lagi? Oke, gue kasih lagi lo. Ada. Sakit hati lu kalau adu gambar sama gua, Bre. Sakit hati adu gambar sama gua. Ini juga nih. Nah, ini siapa nih? Ini Gepeto ya. Gepeto ini. Nah, ini lihat. Apa itu? Apa itu kecil tuh? Itu kelomang ya? Kelomang itu. Mau punya tuan kecil banget kayak kelomang bentuknya. Apa deh? Aduh, berosot ada. Aduh. Apa? Mau kabur kemana lu? Data gua banyak ini yang kayak begini. Mau kabur lagi ya? Apa itu? Aduh. Tuan kada kelamin ini disunatnya 3 kali kali ya, sampai habis banget Ikhwan. Sampai habis banget, aduh, gak tega gua. Lo kalau di zoom ya, Bre, gua puterin videonya salib itu dimasukin ke dalam lubang-lubang yang aneh-aneh itu gua puterin serius. Ya sekarang untuk di TikTok ya gua kasih lagi yang gini-gini aja dulu tuh. Wah, akhir Sedik. Alhamdulillah kenyang banget gua. Ayo, mau adu apa lagi? Coba foto terbaru lu apa bisa lu keluarin? Iya, jadi udah jelas batu itu disembah, itu fakta. Kita ya itulah kenapa kalau lu nggak mau sembah batu, kisah para apostolos 4 nomor 11 lu buang. Iya dong. Lu buang itu. Salib di gereja juga lu buang kalau nggak mau disebut penyembah batu. Tapi itu disembah. Jangan menyembah batu yang dibuang gitu loh. Lihat orang-orang yang menyembah batu yang dibuang miskin-miskin. Puterin 7 kali. Datanya gua buka-bukain. Lu kagak lihat tadi batu itu dipahat-pahat sampai ada kelaminnya kelihatan kecil-kecil, ya nggak? Jadi sampai di batu. Lu mau kabur kemana, Bre? Mau lari lagi kemana sekarang? Belum ini. Lalu menghadap wajah ke batu. Waduh, tuh kan. Data gua juga tuh dibilang, data gua sama TikTok dibilangnya apa, Ikhwan? Sana. Batu hitam. Kabur. Masih ada. Nggak kabur kau. Nggak kabur kau. Hah? Tuanmu siapa? Coba kau jawab. Yesaya 26 nomor 4. Tuanmu gunung batu. Ayo. Ibrani 12:29. Tuanmu itu api. Ayo kau jawab. Yoni Lingga. Yohanes 4:4 Tuanmu roh. Wahyu 5 nomor 6. Tuhan bermata. Siapa Tuanmu? Jawab. Itu Sidik santai. Sidik apa? Jawab. Sidik berdiskusi sidik santai, Bang. Santai saja di pengucat. Apa bedanya? Ayo. Bapak putaran Roh Kudus. Bunda Rama 2 natur apa 1?
Jawab dulu Satu, kamu. Pak. Satu. Kau nggak mana pula berani 2 bulan kamu itu hati, ngarang kau. Aduh. Dabling, tupang, dabling. Buat itu roh. Wah, hari Dabling, bingung agama, dabling. Jawab yang mana? Roh kudus apa roh?